Dia benar-benar meninggalkan tiga alam. Hati Mindelord bergetar, tetapi dia dengan cepat sadar kembali. Kenapa aku harus takut padanya? Saya adalah anggota dari formasi 1000 Dewa Penatua kecil. Bahkan para ahli tingkat dunia tidak dapat melakukan apapun padaku saat ini. Aku takut padanya, Dewa Penatua. Sebenarnya bagus dia ada di sini. Aku akan menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Itu dia. Jining cukup tenang, tetapi setelah melihat mata Mindelord Ning langsung memerah. Kenangan itu mulai bermain di benaknya. Kematian penguasa manusia Suiren, yang tubuhnya telah berubah menjadi kelopak api itu. Peledakan diri dari tiga kemurnian Taois, Sang Buddha Tathagata, penjaga Everwood, dan Buddha Jueming. Senior magang saudara Haoyi, yang telah meninggal tepat di depan Chang'e. Dan para dewa dan Vingats dari tiga alam lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang telah mengorbankan hidup mereka dalam peledakan diri. Ning bisa mendengar suara ledakan itu berdering dalam ingatannya. Dia bisa mendengar raungan marah itu, jeritan hiruk-pikuk itu. Kemarahan yang membunuh mulai membengkak di hatinya, kemarahan yang tidak bisa dia tekan. Itu dengan cepat memenuhi seluruh tubuhnya. Kawan-kawan yang tak terhitung jumlahnya telah tewas di perang akhir semua karena pria ini. Pak Tua Yuan, mati. Ning segera menyerbu langsung ke arah Mindelord. Ketika Mindelord melihat Ning berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang ke arahnya, dia menyeringai dingin. Dia hanya Dewa Penatua. Bagaimana mungkin dia bisa mengguncang formasi 1000 Dewa Penatua kita? Dia terlalu kuat. Chaos Immortal All-Soar memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia mengertakkan gigi, memanggil menara ritual lebih dekat ke arah dirinya sendiri. Dia nyaris tidak bisa mengatur garis pertahanan sekitar 30 meter di sekitar dirinya. Bagaimana Star-Lord sekuat ini? Bukankah mereka hanya kuat karena mereka bisa mengandalkan kekuatan Foxstone itu sendiri? Tapi planet Foxstone berada di luar kota. Star-Lord hanya mengandalkan seni pedangnya namun masih sangat kuat. Berkat senjata dosa yang perkasa ini, Chaos Immortal All-Soar adalah sosok yang sangat tangguh bahkan di antara para ahli tingkat dunia, dan menara ritual sebenarnya dimaksudkan untuk pertahanan. Namun, meskipun dia memiliki 1000 Dewa Penatua yang membantunya mengalihkan serangan musuhnya, dia masih dipukul mundur hingga hanya mampu mempertahankan garis pertahanan hanya 30 meter. Jika dia tidak memiliki 1000 Dewa Penatua, dia mungkin akan terbunuh hanya dalam 1 atau 2 pukulan. Paman kedua, formasi ini menyebalkan. Star-Lord mengirim dengan panik. Dia menggunakan 7 formasinya untuk menekan formasi pelindung dan mantra pertahanan ibu kota kekaisaran, tetapi sekarang 2 formasi musuh seperti itu juga menyebabkan masalah baginya. Ya, mereka cukup merepotkan. Aku juga tidak bisa menembus pertahanan mereka. Dewa dunia Black Mist juga habis-habisan. Namun, World God Black Mist sedikit lebih lemah dari Star-Lord sejak awal. Dia kira-kira setara dengan Chaos Immortal All-Soar. Dengan formasi ini, akan sangat sulit bagi kita untuk membunuh Immortal All-Soar. Star-Lord semakin panik. Formasi ini, Dewa Dunia Black Mist juga panik. Dia telah berubah menjadi sosok raksasa yang tingginya 30.000 km, dan dia dengan marah meluncurkan serangan ke segala arah, tetapi 1000 Dewa Penatua hanya menyerap serangannya seolah-olah itu terbuat dari gula-gula lunak. Jining. Star-Lord melihat Jining tiba-tiba menyerang mereka dari jauh. Pedang Immortal Dark North, Jining. Para pemimpin dari Foxstone Dominion semua tahu siapa dia sebenarnya. Jining, cepat dan pergi membantu Dewa Dunia Black Mist mengikat formasi 1000 Dewa Penatua. Tuan Bintang memerintahkan. Ya, Tuan Bintang. Ning segera terbang menuju World God Black Mist. Apa gunanya dia datang ke sini? Star-Lord tidak bisa membantu tetapi diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri. Meskipun dia memiliki formasi yang memperkuatnya, dan meskipun dia adalah inti dari formasi, dia paling tidak akan sebanding dengan dewa dunia biasa. Dia mungkin sedikit lebih lemah daripada paman keduaku. Bahkan jika dia membantu, akan sulit bagi mereka untuk sepenuhnya mengikat formasi musuh itu. Ning memegang Violet Jewel di tangannya. Tatapannya sedingin es, dan energi Azuremis dengan cepat mulai mengalir keluar dari segel bunga biru di dahinya, menembus seluruh tubuhnya. Alasan mengapa Ning datang ke wilayah Badlands, adalah untuk membunuh Mindelord. Dan sekarang, Mindelord berdiri tepat di depannya. Membunuh. Kekuatan energi kabut Azure Flower memperkuatnya. Energi dunia yang dihasilkan oleh pembentukan Dewa Penatua memperkuatnya. Dia memiliki senjata abadi Violet Jewel, posisi pedang pembunuh. Ning mengangkat Violet Jewel tinggi-tinggi, dengan asumsi sikap yang mengingatkan Pangu membelah surga dari bumi. Pada saat ini,
Ning menggunakan sikap Heavenbreaker dari seni pedang Bright Moon untuk melepaskan esensi sikap Killsword. Semua jurus seni pedang tanpa nama, baik itu jurus Hairsword atau jurus Killsword, mewakili alam pencerahan tertentu mengenai Dao of the Sword. Seni pedang Bright Moon Ning benar-benar mampu melepaskan sepenuhnya wawasannya ke alam ini. Setiap kali formasi 1000 Dewa Penatua kecil mengalami serangan, pertama-tama akan mengalihkan 99% energi serangan ke energi dunia yang mengelilinginya, dengan 1% sisanya tersebar di seluruh 1000 dewa dunia. Inilah mengapa Ning segera menggunakan serangannya yang paling kuat dan mendominasi, jurus Heavenbreaker. Gemuruh. Seutas kekuatan juga diekstraksi dari inti saripati di dalam pedang abadi dan dimasukkan ke permukaan pedang. Pedang besar itu memotong lurus ke arah musuh Ning yang paling dibenci, Mindelord. Ahahaha, itu tidak berguna. Saya sekarang adalah anggota formasi Dewa Penatua. Tidak peduli seberapa kuat kamu tidak akan bisa melakukan apa-apa. Mindelord menyaksikan pedang mengerikan itu turun ke arahnya. Meskipun hatinya sedikit bergetar karena dia tahu dia tidak akan bisa bertahan tanpa formasi faktanya saat ini, dia telah memiliki formasi. Apa yang harus dia takutkan? Ledakan. Violet Jewel berwarna darah menabrak Mindelord dengan kemarahan mutlak. Kekuatan gegar otak dari pukulan itu langsung menghilang ke wilayah sekitarnya serta ke seluruh tubuh 1000 Dewa Penatua. Semua Dewa Penatua gemetar, tubuh mereka berhenti sejenak. World God Black Mist terkejut dan senang dengan ini. Untuk menyebabkan 1000 Dewa Penatua terhenti diperlukan serangan yang sangat kuat. Ketika World God Black Mist sendiri menggunakan gerakan pembunuhnya yang paling kuat, ini adalah hasil yang sama persis. Apa? Star-Lord yang jauh juga benar-benar terkejut dan gembira dengan apa yang dilihatnya. Mustahil. Dia hanya Dewa Penatua. Tidak mungkin dia bisa melakukan ini. Hati Immortal All-Soar menjadi sangat dingin sehingga seperti balok es, dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Bagus sekali, Dark North, bagus sekali. Saya tidak menyangka bahwa dengan formasi yang memperkuat Anda sebenarnya akan sekuat saya. World God Black Mist mengirim secara mental, bergabunglah denganku dan serang Dewa Penatua ini. Mari kita buat mustahil bagi mereka untuk membantu Immortal All-Soar. Diakui, kata Ning. Dengan dukungan energi kabut Azure Flower dan formasi, Ning mungkin sedikit lebih kuat daripada Black Mist Dewa Dunia. Dia juga memiliki senjata abadi. Namun, Ning mengerti bahwa kelemahan fatalnya terletak pada wawasannya. Seni pedangnya masih pada level jurus pedang pembunuh, sementara seni pedang Dewa Dunia Black Mist berada pada level yang jauh lebih tinggi. Inilah sebabnya mengapa mereka berdua tetap setara satu sama lain dalam kekuatan. Selain itu, Ning masih tidak dapat melepaskan kekuatan sejati senjata abadi miliknya. Senjata abadi sangat berharga karena memiliki inti saripati. Itu adalah kekuatan yang ada di dalam inti mereka yang benar-benar menakutkan. Jika Ning mampu melepaskan hanya 30 atau 40% dari kekuatan itu, dia mungkin akan mampu membelah formasi musuh hanya dengan satu pukulan. Sayangnya, melepaskan kekuatan sebanyak itu dari inti saripati terlalu sulit. Ning mungkin harus mencapai tingkat seni pedang yang sama dengan World God Northrest untuk mendapatkan kekuatan seperti itu. Sebenarnya, Ning sudah cukup tangguh. Bagaimanapun, Dewa Dunia Black Mist bukanlah ahli tingkat dunia biasa. Secara umum, Dewa Dunia lebih tangguh daripada Dewa Kekacauan. Ini karena sebagian besar Dewa Dunia juga dilatih sebagai Ki Refiner. World God Black Mist khususnya adalah seorang ahli Dao of the Sword dan sangat terampil dalam meluncurkan serangan ofensif. Untuk Ning sebanding dengan dia mungkin benar-benar luar biasa. Membunuh. World God Black Mist dan Jining secara bersamaan meluncurkan gerakan pembunuh masing-masing. Cara World God Black Mist bertarung benar-benar berbeda dari saat dia berdebat dengan Ning. Dia telah memanifestasikan total 6 lengan dan menyerang dengan 6 pedang dalam serangan kincir angin tanpa akhir, mengirimkan 6 garis cahaya pedang ke lawan-lawannya dalam rentetan konstan. Adapun Ning, dia menggunakan Violet Jewel saat dia dengan marah menyerang dengan jurus Heavenbreaker sekali lagi. Ledakan. Serangan ganda simultan dari dua ahli Dao pedang menyebabkan 1000 Dewa Penatua sekali lagi gemetar dan terhenti. Meskipun setiap Dewa Penatua hanya harus menanggung sebagian kecil dari pukulan mereka, perbedaan antara mereka dan para ahli tingkat dunia terlalu besar. Sekarang Ning dan Black Mist telah bergabung, kekuatan pukulan mereka membuat Dewa Penatua merasa benar-benar sengsara. Mereka telah sepenuhnya ditekan dalam kekuasaan. Formasi ini benar-benar luar biasa. Bahkan ketika World God Black Mist dan aku bergabung, kami masih hanya bisa menekan mereka. Ning tidak bisa membantu tetapi mendesah pada dirinya sendiri.
Ning dan Black Mist telah bergabung bersama untuk sepenuhnya menutup formasi 1000 tetua dewa kecil ini, sehingga ribuan dewa penatua itu benar-benar tidak dapat membantu melindungi Chaos Immortal All-Soar. Bagaimana ini bisa? Bagaimana? Chaos Immortal All-Soar yang ketakutan segera berbalik dan berubah menjadi seberkas cahaya hitam, berniat melarikan diri. Apakah kamu pikir kamu benar-benar dapat melarikan diri dariku? Wajah tampan Star-Lord sekarang agak dipelintir oleh kebiadaban. Bahkan, dia bisa digambarkan terlihat agak gila. All-Soar, aku sudah menunggu hari ini terlalu lama. BOOOM. Seluruh tubuh Star-Lord tiba-tiba terpancar dengan cahaya yang cemerlang. Cahaya astral menyapu ke depan dan menangkap Immortal All-Soar di dalamnya, sehingga gerakannya menjadi lebih lambat secara dramatis, hampir seolah-olah dia bergerak melalui pasir hisap. Tidak, lepaskan aku. Chaos Immortal All-Soar telah mengetahui beberapa waktu lalu bahwa ada kesenjangan besar dalam kekuatan antara dirinya dan Star-Lord. Mati. Star-Lord mengirim 6 garis cahaya pedang lurus ke arahnya dalam serangkaian pukulan berturut-turut. Immortal All-Soar yang ketakutan berusaha menggunakan menara ritualnya untuk bertahan, bahkan memanggil 2 senjata daunnya yang lain juga, tapi sayangnya, kedua senjata itu jelas lebih rendah dari menara ritual. Dentang. Dia hanya bisa memblokir 2 serangan pedang pertama. Memotong. Serangan ketiga jatuh jauh ke dahinya, dan ketika itu terjadi, niat pedang yang mengerikan meletus ke wilayah kekacauan Jindan di dalam tubuhnya. Wilayah kekacauan Jindan mulai pecah, dan pohon dao di dalamnya juga mulai dilenyapkan. Tidak, ekspresi kebencian dan ketidakpercayaan ada di mata Immortal All-Soar saat aura hidupnya dengan cepat mulai melemah. Star-Lord menarik pedangnya dari dahi All-Soar. Saat dia menatap mayat All-Soar, dia terdiam dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagus sekali. World God Black Mist dan Jining sama-sama senang dengan apa yang mereka lihat. Star-Lord of Foxtone menatap mayat Immortal All-Soar, hatinya dipenuhi dengan banyak perasaan rumit. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, aku akhirnya membunuh All-Soar. Apa? Burung hantu mati. Burung hantu mati. 4 pengikut Dewa Kaisar Black Lotus tingkat dunia lainnya merasakan aura kuat All-Soar menghilang dari medan perang. Seluruh kota hanya memiliki total 15 ahli tingkat dunia. Ada perbedaan kekuatan yang luar biasa antara mereka dan Dewa Penatua. Untuk satu aura seperti itu tiba-tiba padam menyebabkan pasukan Kekaisaran Black Lotus merasa khawatir. Jika salah satu dari mereka mati, maka Star-Lord dan Black Mist Dewa Dunia sekarang akan bebas untuk menyerang yang lain. Situasinya hanya akan tumbuh lebih buruk dan lebih buruk. Jangan panik. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak 4 ahli tingkat dunia. Black Lotus, apa yang harus kita lakukan sekarang? 4 lainnya semua tumbuh khawatir. Teratai hitam besar itu berputar di bawah kaki Dewa Kaisar Black Lotus sementara 1000 Dewa Penatua mengepung dan melindunginya. Meskipun Immortal Abyssus, Immortal Skyram, dan World God Gold Cloud telah bergabung melawannya, mereka masih merasa sulit untuk melakukan apapun padanya. Dewa Kaisar Black Lotus memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia mengendalikan semua formasi yang melindungi seluruh kota ini dan dengan demikian dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang apa yang terjadi di setiap bagian kota. Immortal All-Soar baru saja mati terlalu cepat. Begitu Jining memasuki keributan, Immortal All-Soar hampir seketika dibunuh oleh Star-Lord. Saya tidak pernah berpikir bahwa Dewa Penatua akan dapat memaksa saya untuk melakukan ini. Dewa Kaisar Black Lotus bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bahkan dengan formasi yang memperkuatnya, Ning masih setara dengan World God Black Mist. Namun, Kekaisaran Black Lotus berada pada posisi yang kurang menguntungkan selama ini. Tiba-tiba ledakan kekuatan Ning adalah pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Apakah saya sudah pensiun terlalu lama? Dewa Kaisar Black Lotus tiba-tiba memanifestasikan total 24 lengan, masing-masing lengannya bersatu untuk membentuk mudra. Ledakan, aura kekuatan yang menakutkan langsung meledak dari tubuhnya. Apa? Immortal Abyssus, Immortal Skyram, dan World God Gold Cloud tidak dapat melakukan apapun terhadap God Emperor Black Lotus selama ini, dan sekarang, wajah mereka memucat. Aura ini Immortal Abyssus menatap heran pada Dewa Kaisar Black Lotus. Dia telah melakukan perjalanan melalui banyak wilayah dan mengalami banyak situasi berbahaya. Saat ini, Dewa Kaisar Black Lotus memberinya rasa bahaya yang luar biasa. Dia sebenarnya sekuat ini. Lalu mengapa dia menyelundupkan dirinya di dalam Kekaisaran Black Lotus selama bertahun-tahun? Kami dalam masalah sekarang. Tidak heran dia bisa dengan santai menghasilkan 2 formasi Dewa Penatua itu. Begitu Star-Lord membunuh Immortal All-Soar, aura Kaisar Dewa mulai meledak dengan kekuatan. Ini segera menyadarkan Star-Lord dari lamunannya dan menjernihkan pikirannya.
Aura yang sangat menakutkan. Tuan Bintang terkejut. Dia sangat berbakat dan memiliki ketertarikan yang besar terhadap Dao of the Sword. Dia sekarang juga adalah Dewa Dunia kelas Master, yang berarti dia tidak diragukan lagi adalah salah satu Dewa Dunia tingkat atas. Namun, Star-Lord juga tahu bahwa tingkat kekuatannya tidak terlalu istimewa. Dewa Dunia yang memiliki senjata abadi atau yang memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa mengerikan masih akan mampu sepenuhnya mengerdilkan dia dalam kekuasaan. Dan sekarang, sepertinya God Emperor Black Lotus baru saja mengaktifkan Secret Art yang sangat kuat, auranya saja sudah cukup untuk membuat Star-Lord merasa gugup. Paman kedua, Jining, cepatlah dan singkirkan formasi ini, Star-Lord segera memerintahkan. Dewa Kaisar Black Lotus sangat kuat. Kita perlu memusnahkan pendukungnya yang lain, lalu mengepung dan membunuhnya. Begitu dia merasakan aura Kaisar Dewa, Star-Lord segera mengerti bahwa meskipun dia sendiri juga cukup kuat, dia mungkin bukan tandingan Kaisar Dewa dalam satu pertempuran. Star-Lord agak tercengang. Bagaimana Dewa Kaisar Black Lotus ini begitu kuat? Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Baik, Dewa Dunia Black Mist juga berubah serius. Jining, ayo serang. Benar, Violet Jewel di tangan, Ning sudah mengalihkan pandangannya ke arah ribuan Dewa Penatua itu, dengan fokus khusus pada Mindelord. Membunuh mereka, Star-Lord berteriak saat dia terbang di udara, bergerak jauh lebih cepat daripada Jining. Cahaya astral memancar dari setiap bagian tubuhnya, bintik-bintik cahaya itu keluar seperti bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saat cahaya astral menyebar, mereka mengerahkan kekuatan mereka pada Dewa Penatua, membatasi mereka. Kabur, kita harus melarikan diri. Berpisah dan melarikan diri. Mindelord dan yang lainnya mulai melarikan diri ke segala arah. Mereka telah lama menyadari bahwa Elder God baru yang bergabung dalam keributan ini hanya setara dengan World God Black Mist, tetapi Star-Lord of Foxstone jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Jika World God Black Mist dan Jining sudah mampu menekan mereka, maka begitu Star-Lord bergabung, mereka pasti akan hancur. Tidak, brengsek, Yang Mulia, selamatkan kami. Dewa Penatua tersebar ke segala arah, tetapi mereka masih hanya bisa menyaksikan Star-Lord, Black Mist, dan Jining mengejar mereka. Ketiganya bergerak lebih cepat dari batas Tao Surgawi, sementara 1000 Dewa Penatua jauh lebih lambat dibandingkan. Mati! Star-Lord mengeluarkan teriakan dingin saat dia menyerang dengan pedangnya. Suara mendesing. Sungai bintang yang mempesona muncul di udara, berkumpul untuk membentuk pedang raksasa yang membelah punggung Dewa Penatua yang melarikan diri. Ledakan, ledakan, Jining dan World God Black Mist menyerang pada saat yang sama saat pukulan ini mendarat. Mindelord adalah salah satu kapten dari 1000 Dewa Penatua ini, dan karena itu dia dapat melarikan diri lebih cepat daripada kebanyakan yang lain. Demi memastikan bahwa pukulannya akan mendarat pada saat yang sama dengan Star-Lord, Ning tidak punya pilihan selain menyerang Dewa Penatua yang paling dekat dengannya. Ledakan, tubuh 1000 Dewa Penatua bergetar. Lebih dari 10 Dewa Penatua memuntahkan seteguk darah. Retakan muncul di wajah mereka dan darah mulai mengalir keluar dari mereka. Setiap satu dari 1000 Dewa Penatua harus menanggung jumlah kekuatan yang sama dari serangan. Pada saat seperti ini, yang terlemah akan menjadi yang pertama binasa. Mindelord dan orang lain yang memiliki kemampuan ilahi pelindung yang kuat akan mampu bertahan lebih lama daripada yang lain. Lagi, Star-Lord mengirim secara mental. Kita celaka. Tidak, beberapa Dewa Penatua yang sudah terluka parah mulai panik, tapi sayangnya, tidak ada tempat untuk lari. Namun aliran bintang menyilaukan lainnya membelah langit dan menebang menuju Dewa Penatua. Jining dan Black Mist menyerang dengan kekuatan penuh mereka juga. Pada saat ini, 24 lengan Dewa Kaisar Black Lotus menyelesaikan mudra mereka. Aura menakutkannya meroket lebih jauh, menutupi hampir seluruh kota. Semua orang akhirnya mati. Dewa Kaisar Black Lotus bisa merasakan keputusasaan dari 1000 Dewa Penatuanya. Dia menghela nafas lembut. Saya mengucapkan selamat tinggal pada perjalanan Anda berikutnya. Aku akan membalas dendam untukmu. Dewa Penatua terlalu jauh, dan dia masih dikelilingi oleh ketiga kekuatan tingkat dunia itu, dengan Chaos Immortal Abyssus yang sangat tangguh. Dengan demikian, bahkan Kaisar Dewa Black Lotus tidak akan mampu menyelamatkan ribuan Dewa Penatua tepat waktu. Black Lotus, meskipun kamu kuat, kamu menganggap kami terlalu enteng, kata Immortal Abyssus sambil tertawa dingin. Dewa Kaisar Black Lotus dengan lembut melambaikan tangannya. Suara mendesing. Kabut hitam yang menembus setiap bagian dari seluruh kota mulai menghilang, mengungkapkan semua bangunan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tentu saja, sebagian besar bangunan sudah hancur sekarang. Chaos Immortal Abyssus,
Chaos Immortal Skyram, dan World God Gold Cloud semuanya diam-diam terkejut. Kabut hitam yang menutupi seluruh ibu kota kekaisaran telah membuat mereka tidak mungkin mendapatkan gambaran yang baik tentang lingkungan mereka. Hanya Star-Lord yang bisa memindai seluruh area, berkat cahaya astralnya yang menembus seluruh area, tapi sekarang, Kaisar Dewa benar-benar telah menghilangkan kabut hitam. Jelas, dia tidak lagi ingin repot menggunakan trik kecil apapun. Ini adalah tampilan yang sangat percaya diri dalam keunggulannya. Kamu benar. Aku benar-benar tidak memperlakukan kalian bertiga dengan serius sama sekali. Dewa Kaisar Black Lotus sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa 6 Dewa Penatua terlemah baru saja dibunuh. Meskipun inti dan 9 kapten masih ada dan hampir tidak bisa mempertahankan formasi, sekarang akan lebih sulit bagi mereka untuk menahan serangan apapun. Semua Dewa Penatua sudah mulai panik dan melarikan diri. Kalian bertiga, kamu pikir kamu siapa? Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari beberapa ahli tingkat dunia mati di tanganku. Dewa Kaisar Black Lotus berkata dengan tenang, saya datang ke wilayah Badlands, mendirikan kerajaan kecil untuk diri saya sendiri, dan hanya ingin memerintah di sini dengan damai. Saya tidak pernah berpikir bahwa masalah akan datang tiba-tiba. Baiklah kalau begitu, saya akan memusnahkan seluruh garis keturunan Foxtone dan membiarkan para pembudidaya dari wilayah Tanah Tandus tahu persis seberapa kuat saya. Ketika Abyssus, Skyram, dan Gold Cloud mendengar kata-kata ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Kata-kata ini agak terlalu kurang ajar, bukan? Hapus mereka semua. Apa yang dia ambil dari 9 ahli Foxtone tingkat dunia? Bersiaplah untuk menerima pukulan dariku. Aura Dewa Kaisar Black Lotus mulai melonjak keluar. Huosh. Sebaliknya, sederet teratai hitam mulai bermekaran di area sekitarnya. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyebabkan area seluas 1 juta kilometer di sekitarnya berubah menjadi kumpulan teratai yang sangat besar. Teratai hitam ini memancarkan niat membunuh yang luar biasa yang melonjak ke arah 3 ahli tingkat dunia. Ini adalah sikap pertama dari teratai hitam terlarang, Laut Teratai. Pandangan tenang dengan keyakinan tertinggi bisa dilihat di mata Dewa Kaisar Black Lotus. Bagus sekali. World God Black Mist dan Jinning sama-sama senang dengan apa yang mereka lihat. Star-Lord of Foxtone menatap mayat Immortal All-Soar, hatinya dipenuhi dengan banyak perasaan rumit. Dia bergumam pelan pada dirinya sendiri, aku akhirnya membunuh All-Soar. Apa? Burung hantu mati. Burung hantu mati. 4 pengikut Dewa Kaisar Black Lotus tingkat dunia lainnya merasakan aura kuat All-Soar menghilang dari medan perang. Seluruh kota hanya memiliki total 15 ahli tingkat dunia. Ada perbedaan kekuatan yang luar biasa antara mereka dan Dewa Penatua. Untuk satu aura seperti itu tiba-tiba padam menyebabkan pasukan Kekaisaran Black Lotus merasa khawatir. Jika salah satu dari mereka mati, maka Star-Lord dan Black Mist Dewa Dunia sekarang akan bebas untuk menyerang yang lain. Situasinya hanya akan tumbuh lebih buruk dan lebih buruk. Jangan panik. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak 4 ahli tingkat dunia. Black Lotus, apa yang harus kita lakukan sekarang? 4 lainnya semua tumbuh khawatir. Teratai hitam besar itu berputar di bawah kaki Dewa Kaisar Black Lotus sementara 1000 Dewa Penatua mengepung dan melindunginya. Meskipun Immortal Abyssus, Immortal Skyram, dan World God Gold Cloud telah bergabung melawannya, mereka masih merasa sulit untuk melakukan apapun padanya. Dewa Kaisar Black Lotus memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Dia mengendalikan semua formasi yang melindungi seluruh kota ini dan dengan demikian dia tahu lebih baik daripada siapapun tentang apa yang terjadi di setiap bagian kota. Immortal All-Soar baru saja mati terlalu cepat. Begitu Jinning memasuki keributan, Immortal All-Soar hampir seketika dibunuh oleh Star-Lord. Saya tidak pernah berpikir bahwa Dewa Penatua akan dapat memaksa saya untuk melakukan ini. Dewa Kaisar Black Lotus bergumam pelan pada dirinya sendiri. Bahkan dengan formasi yang memperkuatnya, Ning masih setara dengan World God Black Mist. Namun, Kekaisaran Black Lotus berada pada posisi yang kurang menguntungkan selama ini. Tiba-tiba ledakan kekuatan Ning adalah pukulan terakhir yang mematahkan punggung unta. Apakah saya sudah pensiun terlalu lama? Dewa Kaisar Black Lotus tiba-tiba memanifestasikan total 24 lengan, masing-masing lengannya bersatu untuk membentuk mudra. Ledakan, aura kekuatan yang menakutkan langsung meledak dari tubuhnya. Apa? Immortal Abyssus, Immortal Skyram, dan World God Gold Cloud tidak dapat melakukan apapun terhadap God Emperor Black Lotus selama ini, dan sekarang, wajah mereka memucat. Aura ini Immortal Abyssus menatap heran pada Dewa Kaisar Black Lotus. Dia telah melakukan perjalanan melalui banyak wilayah dan mengalami banyak situasi berbahaya. Saat ini,
Dewa Kaisar Black Lotus memberinya rasa bahaya yang luar biasa. Dia sebenarnya sekuat ini. Lalu mengapa dia menyelundupkan dirinya di dalam Kekaisaran Black Lotus selama bertahun-tahun? Kami dalam masalah sekarang. Tidak heran dia bisa dengan santai menghasilkan dua formasi Dewa Penatua itu. Begitu Star-Lord membunuh Immortal All-Soar, aura Kaisar Dewa mulai meledak dengan kekuatan. Ini segera menyadarkan Star-Lord dari lamunannya dan menjernihkan pikirannya. Aura yang sangat menakutkan. Tuan Bintang terkejut. Dia sangat berbakat dan memiliki ketertarikan yang besar terhadap Dao of the Sword. Dia sekarang juga adalah Dewa Dunia kelas Master, yang berarti dia tidak diragukan lagi adalah salah satu Dewa Dunia tingkat atas. Namun, Star-Lord juga tahu bahwa tingkat kekuatannya tidak terlalu istimewa Dewa Dunia yang memiliki senjata abadi atau yang memiliki kemampuan ilahi yang luar biasa mengerikan masih akan mampu sepenuhnya mengerdilkan dia dalam kekuasaan. Dan sekarang, sepertinya God Emperor Black Lotus baru saja mengaktifkan Secret Art yang sangat kuat, auranya saja sudah cukup untuk membuat Star-Lord merasa gugup. Paman kedua, Jining, cepatlah dan singkirkan formasi ini, Star-Lord segera memerintahkan. Dewa Kaisar Black Lotus sangat kuat. Kita perlu memusnahkan pendukungnya yang lain, lalu mengepung dan membunuhnya. Begitu dia merasakan aura Kaisar Dewa, Star-Lord segera mengerti bahwa meskipun dia sendiri juga cukup kuat, dia mungkin bukan tandingan Kaisar Dewa dalam satu pertempuran. Star-Lord agak tercengang. Bagaimana Dewa Kaisar Black Lotus ini begitu kuat? Namun, sudah terlambat untuk menyesal. Baik, Dewa Dunia Black Mist juga berubah serius. Jining, ayo serang. Benar, Violet Jewel di tangan, Ning sudah mengalihkan pandangannya ke arah ribuan Dewa Penatua itu, dengan fokus khusus pada Mindelord. Membunuh mereka, Star-Lord berteriak saat dia terbang di udara, bergerak jauh lebih cepat daripada Jining. Cahaya astral memancar dari setiap bagian tubuhnya, bintik-bintik cahaya itu keluar seperti bintang kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saat cahaya astral menyebar, mereka mengerahkan kekuatan mereka pada Dewa Penatua, membatasi mereka. Kabur, kita harus melarikan diri, berpisah dan melarikan diri. Mindelord dan yang lainnya mulai melarikan diri ke segala arah. Mereka telah lama menyadari bahwa Elder God baru yang bergabung dalam keributan ini hanya setara dengan World God Black Mist, tetapi Star-Lord of Foxstone jauh lebih kuat daripada mereka berdua. Jika World God Black Mist dan Jining sudah mampu menekan mereka, maka begitu Star-Lord bergabung, mereka pasti akan hancur. Tidak, brengsek, Yang Mulia, selamatkan kami. Dewa Penatua tersebar ke segala arah, tetapi mereka masih hanya bisa menyaksikan Star-Lord, Black Mist, dan Jining mengejar mereka. Ketiganya bergerak lebih cepat dari batas Tao Surgawi, sementara 1000 Dewa Penatua jauh lebih lambat dibandingkan. Mati! Star-Lord mengeluarkan teriakan dingin saat dia menyerang dengan pedangnya. Suara mendesing. Sungai bintang yang mempesona muncul di udara, berkumpul untuk membentuk pedang raksasa yang membelah punggung Dewa Penatua yang melarikan diri. Ledakan! Ledakan! Jining dan World God Black Mist menyerang pada saat yang sama saat pukulan ini mendarat. Mindelord adalah salah satu kapten dari 1000 Dewa Penatua ini, dan karena itu dia dapat melarikan diri lebih cepat daripada kebanyakan yang lain. Demi memastikan bahwa pukulannya akan mendarat pada saat yang sama dengan Star-Lord, Ning tidak punya pilihan selain menyerang Dewa Penatua yang paling dekat dengannya. Ledakan. Tubuh 1000 Dewa Penatua bergetar. Lebih dari 10 Dewa Penatua memuntahkan seteguk darah. Retakan muncul di wajah mereka dan darah mulai mengalir keluar dari mereka. Setiap satu dari 1000 Dewa Penatua harus menanggung jumlah kekuatan yang sama dari serangan. Pada saat seperti ini, yang terlemah akan menjadi yang pertama binasa. Mindelord dan orang lain yang memiliki kemampuan ilahi pelindung yang kuat akan mampu bertahan lebih lama daripada yang lain. Lagi, Star-Lord mengirim secara mental. Kita celaka. Tidak, beberapa Dewa Penatua yang sudah terluka parah mulai panik, tapi sayangnya, tidak ada tempat untuk lari. Namun aliran bintang menyilaukan lainnya membelah langit dan menebang menuju Dewa Penatua. Jining dan Black Mist menyerang dengan kekuatan penuh mereka juga. Pada saat ini, 24 lengan Dewa Kaisar Black Lotus menyelesaikan mudra mereka. Aura menakutkannya meroket lebih jauh, menutupi hampir seluruh kota. Semua orang akhirnya mati. Dewa Kaisar Black Lotus bisa merasakan keputusasaan dari 1000 Dewa Penatuanya. Dia menghela nafas lembut. Saya mengucapkan selamat tinggal pada perjalanan Anda berikutnya. Aku akan membalas dendam untukmu. Dewa Penatua terlalu jauh, dan dia masih dikelilingi oleh ketiga kekuatan tingkat dunia itu, dengan Chaos Immortal Abyssus yang sangat tangguh. Dengan demikian,
Bahkan Kaisar Dewa Black Lotus tidak akan mampu menyelamatkan ribuan Dewa Penatua tepat waktu. Black Lotus, meskipun kamu kuat, kamu menganggap kami terlalu enteng, kata Immortal Abyssus sambil tertawa dingin. Dewa Kaisar Black Lotus dengan lembut melambaikan tangannya. Suara mendesing. Kabut hitam yang menembus setiap bagian dari seluruh kota mulai menghilang, mengungkapkan semua bangunan yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tentu saja, sebagian besar bangunan sudah hancur sekarang. Chaos Immortal Abyssus, Chaos Immortal Skyram, dan World God Gold Cloud semuanya diam-diam terkejut. Kabut hitam yang menutupi seluruh ibu kota kekaisaran telah membuat mereka tidak mungkin mendapatkan gambaran yang baik tentang lingkungan mereka. Hanya Star-Lord yang bisa memindai seluruh area, berkat cahaya astralnya yang menembus seluruh area, tapi sekarang, Kaisar Dewa benar-benar telah menghilangkan kabut hitam. Jelas, dia tidak lagi ingin repot menggunakan trik kecil apapun. Ini adalah tampilan yang sangat percaya diri dalam keunggulannya. Kamu benar, aku benar-benar tidak memperlakukan kalian bertiga dengan serius sama sekali. Dewa Kaisar Black Lotus sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan bahwa 6 Dewa Penatua terlemah baru saja dibunuh. Meskipun inti dan 9 kapten masih ada dan hampir tidak bisa mempertahankan formasi, sekarang akan lebih sulit bagi mereka untuk menahan serangan apapun. Semua Dewa Penatua sudah mulai panik dan melarikan diri. Kalian bertiga, kamu pikir kamu siapa? Dalam beberapa tahun terakhir, lebih dari beberapa ahli tingkat dunia mati di tanganku. Dewa Kaisar Black Lotus berkata dengan tenang, saya datang ke wilayah Badlands, mendirikan kerajaan kecil untuk diri saya sendiri, dan hanya ingin memerintah di sini dengan damai. Saya tidak pernah berpikir bahwa masalah akan datang tiba-tiba. Baiklah kalau begitu, saya akan memusnahkan seluruh garis keturunan Foxtone dan membiarkan para pembudidaya dari wilayah Tanah Tandus tahu persis seberapa kuat saya. Ketika Abyssus, Skyram, dan Gold Cloud mendengar kata-kata ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang. Kata-kata ini agak terlalu kurang ajar, bukan? Hapus mereka semua. Apa yang dia ambil dari 9 ahli Foxtone tingkat dunia? Bersiaplah untuk menerima pukulan dariku. Aura Dewa Kaisar Black Lotus mulai melonjak keluar. Huosh. Sebaliknya, sederet teratai hitam mulai bermekaran di area sekitarnya. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, menyebabkan area seluas 1 juta kilometer di sekitarnya berubah menjadi kumpulan teratai yang sangat besar. Teratai hitam ini memancarkan niat membunuh yang luar biasa yang melonjak ke arah 3 ahli tingkat dunia. Ini adalah sikap pertama dari teratai hitam terlarang, Laut Teratai. Pandangan tenang dengan keyakinan tertinggi bisa dilihat di mata Dewa Kaisar Black Lotus. Saat Jining bergerak lebih dekat ke medan perang, dia melihat teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya mekar dan kemudian dihancurkan. Dia tidak bisa membantu tetapi merasakan sedikit ketakutan. Abyssus Senior. Ning segera terbang menuju Immortal Abyssus. Maaf atas masalah ini, teman mudaku. Immortal Abyssus tersenyum ke arah Ning, lalu sekali lagi mengalihkan perhatian penuhnya untuk mengendalikan spanduk kainnya yang berputar-putar. Spanduk kain itu terlihat biasa saja, tapi itu membuat teratai hitam tidak bisa melewatinya sedikitpun. Tentu saja, ini terutama karena Star-Lord of Foxtone telah menyerang garis depan pertempuran, menghancurkan sebagian besar teratai hitam bahkan sebelum mereka bisa mendekatinya. Haruskah aku hanya berdiri di sini dan menonton? Begitu Ning tiba di sebelah Immortal Abyssus, dia merasa agak bingung. Yang lain semuanya melancarkan serangan balik yang ganas terhadap teratai hitam. Ya, hanya berdiri di sini dan menonton untuk saat ini, Immortal Abyssus mengirim mental. Jangan tertipu oleh fakta bahwa aku bisa memblokir serangan ini. Saya hampir mencapai batas mutlak saya. Jika God Emperor Black Lotus sedikit lebih kuat, saya tidak akan bisa menahan mereka lagi dan sebagai Chaos Immortal, saya jauh lebih lemah dalam pertempuran jarak dekat. Ning mengangguk. Dewa kekacauan murni secara bawaan lebih lemah dari Dewa Dunia. Sebagian besar Dewa Dunia adalah penyuling ganda, memberi mereka keuntungan keseluruhan. Jining, yang perlu kamu lakukan hanyalah membantu melindungi Abyssus. Suara Star-Lord terdengar di benak Ning. Diakui, Ning mengerti. Ning mulai hanya menonton pertempuran, sementara yang lainnya seperti Immortal Abyssus habis-habisan. Adapun Dewa Kaisar Black Lotus, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali dalam serangannya. Sepertinya Dewa Kaisar Black Lotus sangat kuat, Ning merenung pada dirinya sendiri. The Star-Lord tampaknya sedikit lebih lemah darinya. Immortal Abyssus tepat di belakang Star-Lord. Setelah dia harus menjadi Dewa Dunia Black Mist. World God Gold Cloud dan Immortal Skyram keduanya secara signifikan lebih lemah.
Ning jelas bisa melihat perbedaan kekuatan antara berbagai ahli tingkat dunia. Sama seperti Ning sedang menonton. Kebuntuan itu jelas membuat marah Dewa Kaisar Black Lotus, yang tiba-tiba mengeluarkan raungan marah teratai hitam terlarang, jurus ketiga, dunia Black Lotus. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya telah jatuh dari langit dan naik dari tanah. Sekarang, bagaimanapun, setiap inci ruang di tanah atau di udara dalam 1.000.000 kilometer mulai memanifestasikan teratai hitam. Teratai hitam bahkan mulai muncul di sebelah Immortal Abyssus dan Jining. Tidak baik, hati-hati, wajah semua orang berubah. Immortal Abyssus segera bertindak, menginginkan bayangan hitam besar berputar di sekelilingnya dan menutupi Jining juga. Bayangan hitam menutupi area sekitar 300 meter, dan semua teratai hitam di area yang ditutupi oleh bayangan hitam itu segera hancur. Hal-hal tidak begitu buruk bagi World God Black Mist dan World God Gold Cloud. Bagaimanapun, mereka adalah dewa dunia meskipun beberapa serangan berhasil menembus pertahanan mereka, mereka mampu bertahan. Hati-hati, Star-Lord terpaksa mengalihkan sebagian energinya untuk melindungi Immortal Skyram. Kalian semua akan mati. Dewa Kaisar Black Lotus memiliki ekspresi seram di wajahnya saat dia berdiri di sana di atas teratai 9 kelopak besar yang berputar perlahan. Area di sekelilingnya telah menjadi penuh dengan triliunan pada triliunan teratai hitam kecil, yang semuanya dengan ganas menyerang musuh tingkat dunianya. Immortal Abyssus terus menggunakan bayangan ilusinya, menghalangi semua teratai dalam jangkauannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya menabrak bayangan ilusi dalam aliran tak berujung, meledak saat mereka menabraknya. Dark North, teman mudaku. Wajah Immortal Abyssus menegang. Aku akan menggunakan harta sihirku untuk memblokir teratai ini sebaik mungkin, tetapi jika ada yang lolos, aku membutuhkanmu untuk membantuku menghentikannya. Cobalah untuk meminimalkan jumlah yang akhirnya menyerang Shadow Idol saya. Saat berbicara secara mental dengan Ning, Immortal Abyssus segera mengambil kendali atas spanduk kain sekali lagi. Bagian dari spanduk kain terpisah dari yang lain, lalu melingkari Immortal Abyssus, menghalangi lebih dari 90% teratai hitam yang telah menyerang ke arahnya. Sayangnya, beberapa teratai hitam muncul di dalam pertahanannya, dan teratai hitam terdekat terus mengalir menuju bayangan ilusi yang sangat besar. Serahkan padaku. Tubuh Ning sejenak kabur saat ia berubah menjadi 300 meter. Dia menyerang dengan Violet Jewel, yang menembus di luar perlindungan bayangan ilusi dan membentuk penghalang pelindung cahaya pedang yang menutupi lebih dari setengah ruang kosong. Cahaya pedang berubah menjadi lubang hitam, terus melemahkan kekuatan teratai hitam yang menyerang. Kekuatan jurus Hersword yang benar dan menakutkan sekarang ditampilkan sepenuhnya. Ning benar-benar memiliki kendali yang sempurna atas pedangnya, terutama, sikap solehat, dari seni pedang, Bright Moon, yang merupakan teknik yang berfokus pada pertahanan. Akibatnya, ketika teratai hitam menyerangnya, mereka melakukannya setelah 90% dari kekuatan mereka telah berkurang, 10% sisanya kemudian sebagian besar diserap oleh energi dunia yang melindunginya, dengan sejumlah kecil energi yang tersisa tersebar di 1000 Dewa Penatua. Pada saat itu, hanya ada sedikit kekuatan yang tersisa. Wah, Immortal Abyssus sedikit santai. Dengan Ning membantunya bertahan melawan mayoritas teratai hitam, hal-hal sekarang jauh lebih mudah baginya juga. Hal-hal tidak begitu buruk untuk Ning dan Immortal Abyssus, tapi ini terutama karena penggunaan spanduk kain dan Shadow Idol oleh Immortal Abyssus. Yang harus dilakukan Ning hanyalah memberikan sedikit bantuan untuk memastikan bahwa mereka akan selamat dari bahaya. Dewa Kaisar Black Lotus terlalu kuat. Dia mampu melawan beberapa ahli tingkat dunia sendirian dan benar-benar berada di atas angin. Ning menatap melewati spanduk kain yang berputar dan menatap Dewa Kaisar Black Lotus yang jauh. Teratai hitam. Star-Lord tiba-tiba mengeluarkan raungan marah. Wajah tampannya justru mulai berubah warna menjadi putih keabu-abuan, begitu juga dengan tangannya. Seluruh tubuhnya tampak hampir seperti patung saat auranya tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Keenam lengannya memegang 6 pedang, dan dia mengirimkannya sebagai aliran bintang yang sangat menyilaukan. Dia menggunakan seni pedang yang sama seperti sebelumnya, tapi kekuatan serangannya telah meningkat 10 kali lipat. Ledakan, 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 ledakan. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya diledakkan saat cahaya pedang dengan mudah menembusnya. Cahaya pedang menebas sampai ke sisi Dewa Kaisar Black Lotus dan menyerang langsung ke teratai hitam 9 kelopak yang sangat besar. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketika teratai hitam yang berputar perlahan terkena cahaya pedang yang menakutkan, ia mulai sedikit bergidik. Jadi ini, Foxstone Apocalypse, dari Foxstone Dominion,
Kan. Dewa Kaisar Black Lotus juga terkejut. Menyerang. Kulit Star-Lord sekarang benar-benar berubah warna menjadi batu. Auranya semakin ganas, dan pukulannya bahkan mulai menyebabkan retakan muncul di teratai hitam 9 kelopak. Kiamat batu kabut. Ning diam-diam terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dan dia menggunakan tahap ketiga itu. Tahap ketiga dari Foxstone Apocalypse, melibatkan mengubah seluruh tubuh menjadi batu. Itu akan memungkinkan pengguna untuk menjadi jauh lebih kuat, dengan tubuh menjadi sebanding dengan senjata Dao dalam hal ketangguhan. Namun, teknik ledakan semacam ini menghasilkan konsumsi divine power yang cepat. Setelah kekuatan suci habis, seseorang akan berubah menjadi patung sejati selamanya. Dengan demikian, kemampuan ilahi ini umumnya tidak akan digunakan sampai keadaan benar-benar mengerikan. Star-Lord jelas menjadi gugup saat melihat bahwa mereka berlima berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dia benar-benar telah mencapai penguasaan penuh atas keterampilannya. Immortal Abyssus menghela nafas dengan takjub dan mengangguk. The Star-Lord belum berlatih untuk waktu yang lama, tetapi kemampuan ilahi ini saja memastikan bahwa dia adalah Dewa Dunia kelas Master. Kelas Master. Ning bingung. Dewa Kaisar Black Lotus sekarang benar-benar ditekan oleh serangan Star-Lord. Tidak ada lagi teratai hitam yang muncul di sekitar Ning dan Abyssus. Jelas, Kaisar Dewa sekarang fokus pada pertahanannya sendiri. Ya, Immortal Abyssus mengangguk dan tersenyum. Ada perbedaan kekuatan di antara para ahli tingkat dunia, dan mereka dapat dibagi menjadi beberapa kategori kasar. Tingkat pertama adalah tingkat ahli tingkat dunia baru. Mereka masih muda, tidak berpengalaman, dan cukup lemah. Mereka dapat digambarkan baru saja mencapai ambang batas tingkat dunia. Tingkat kedua adalah tingkat biasa yang dimiliki oleh sebagian besar ahli tingkat dunia. Ini adalah level yang dapat dicapai oleh setiap ahli tingkat dunia setelah mereka menghabiskan sedikit waktu dalam pelatihan. Tingkat ketiga dapat digambarkan sebagai tingkat elit. Black Mist, misalnya, berada di level ini, berkat fakta bahwa dia memiliki tubuh dewa dunia dan ahli dalam serangan Dao of the Sword. Saya sebenarnya berada di level ini juga, tetapi saya memiliki beberapa trik lebih banyak daripada dia, itulah sebabnya saya sedikit lebih kuat darinya. Tingkat keempat adalah tingkat penguasaan penuh. Baik Star-Lord maupun God Emperor Black Lotus dapat digambarkan sebagai dewa dunia kelas Master. Ning mengangguk. Apakah ada level yang lebih tinggi? Ada. Jika salah satu dari mereka memiliki senjata abadi, mereka dapat digambarkan sebagai dewa dunia tertinggi, kata Immortal Abyssus. Ini adalah sistem klasifikasi yang cukup luas yang digunakan di wilayah tak berujung ini. Adapun mengapa mereka diklasifikasikan dengan cara ini, setelah Anda mencapai tingkat dunia, Anda akan mengerti. Ning mengangguk. Dia belum menjadi dewa dunia. Dia secara alami tidak memahami misteri kultivasi para ahli tingkat dunia. Berdasarkan klasifikasi Immortal Abyssus, World God Northrest kemungkinan besar adalah dewa dunia tertinggi. Adapun budak yang telah meninggal yang dia lihat di rumah di tepi danau di dalam reruntuhan sumber angin, dia mungkin adalah dewa dunia tertinggi juga. Apakah ada yang lebih kuat daripada ahli tingkat dunia tertinggi? Ning penasaran. Ada, Immortal Abyssus mengangguk. Tapi kamu tidak mungkin bisa mengerti mengapa dewa dunia itu sekuat mereka. Beberapa adalah dewa dunia yang telah melepaskan kekuatan penuh dari senjata abadi mereka, sementara beberapa memiliki jalur kultivasi yang tidak dapat kita pahami. Mungkin mereka telah mendapatkan beberapa warisan yang sangat luar biasa. Namun, angka-angka itu tidak lebih dari legenda. Saya telah berkeliaran di banyak wilayah, tetapi saya hanya melihat satu dari sosok yang menakutkan itu. Di wilayah Badlands kami, tidak ada satupun dari mereka yang ada. Jadi, menjadi dewa dunia tertinggi sudah sangat luar biasa. Ning mengangguk diam-diam pada dirinya sendiri. Tidak heran World God Northrest adalah sosok yang luar biasa. Sayangnya, pada akhirnya dia masih jatuh. Moral dari Foxstone Dominion melonjak. Istirahat untukku. Seluruh tubuhnya berwarna putih keabu-abuan, Star-Lord of Foxstone melambaikan tangannya, melepaskan aliran cahaya pedang astral ke lotus hitam besar, menyebabkannya mulai pecah dan hancur. Dewa Kaisar Black Lotus terus berdiri di atas teratai hitam, membiarkan ini terjadi. Dia bergumam pelan, saya mendengar bahwa Foxstone Apocalypse hanyalah sesuatu yang berasal dari catatan terpisah dari teknik kuno. Namun, apakah ini kuat? Saya bertanya-tanya seberapa kuat teknik yang benar dan lengkap itu. Cukup banyak teknik tertinggi Foxstone yang tidak lengkap. Debu dunia fana adalah salah satunya. Foxstone Apocalypse adalah hal lain. Seni pedang, Nameles Ning sendiri hanyalah bagian dari teknik yang benar dan lengkap juga.
Alasan mengapa begitu banyak teknik hanya ada di bagian yang terpisah-pisah adalah karena terlalu mendalam. Tidak ada cara untuk benar-benar menghafalnya. 3 Kemurnian Taois memiliki tingkat wawasan yang sangat tinggi tentang Dao, tetapi masih membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dia dapat sepenuhnya menghafal 9 segel kekacauan, yang telah digabung Ning menjadi satu. Namun, teknik seperti Dash of the Mortal World dan seni pedang, Nameles, adalah teknik kuno yang bahkan Dao Lord akan menghela nafas dengan takjub saat melihatnya. Tidak mungkin Dewa Dunia bisa memiliki kemampuan untuk benar-benar menghafal teknik seperti itu, paling bisa hanya menghafal sebagian saja. Berkat keberuntungan yang luar biasa, World God Northwest bisa melihat seni pedang, Nameles, tapi dia hanya pada level di mana dia bisa menghafal 7 jurus pertamanya. Dia sama sekali tidak bisa mengingat sisanya. Melawanmu, itu akan cukup. Star-Lord melonjak dengan niat membunuh. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Kaisar Dewa memandang Star-Lord dengan dingin. Saya tidak ingin menggunakan harta ini. Kupikir aku bisa mengalahkanmu hanya dengan menggunakan beberapa seni rahasia, tapi sepertinya aku masih akan dipaksa untuk mengaktifkannya. Sudah lama sekali sejak aku benar-benar bertarung dengan seseorang. Dewa Kaisar Black Lotus mengulurkan tangan kanannya. Suara mendesing. Pedang kristal yang tampaknya telah diukir dari balok es tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang itu panjangnya kira-kira 3 kaki. Suara mendesing. Aura yang tak terkatakan langsung memenuhi seluruh kota. Faktanya, aura menyebar melewati kota dan menutupi wilayah yang sangat luas di luarnya juga. Seluruh medan perang terdiam. Dingin. Setiap pembudidaya, baik itu Dewa Penatua, Dewa Dunia, atau Dewa Kekacauan, merasakan perasaan sedingin es di hati mereka. Apakah itu? Semua pembudidaya menoleh untuk menatap asal mula perasaan teror sedingin es ini. Mereka melihat pedang kristal beku di tangan Dewa Kaisar Black Lotus, serta secercah cahaya biru yang mengalir di atas permukaannya. Setiap pembudidaya merasakan hati mereka bergetar ketika mereka hanya melihat pedang itu. Apa itu? Hati Ning gemetar juga. Itu adalah senjata abadi. Immortal Abyssus di dekatnya telah menjadi sangat pucat. Itu adalah senjata abadi. Saya pernah melihat kekuatan senjata abadi sebelumnya, dan ini memberi saya perasaan yang persis sama. Ketika Anda melihat senjata abadi, Anda akan segera kehilangan semua keberanian Anda. Senjata abadi. Wajah Dewa Dunia Black Mist, Immortal Skyram, dan yang lainnya semuanya berubah juga. Bagaimana dia bisa memiliki senjata abadi? Bagaimana mungkin Dewa Kaisar Black Lotus menjadi sekuat ini? Semua orang tercengang. Senjata abadi hanyalah legenda bagi sebagian besar ahli tingkat dunia. Jumlah ahli tingkat dunia di seluruh wilayah Badlands yang memiliki senjata abadi dapat dihitung dengan satu tangan. Mereka memiliki keberuntungan yang luar biasa atau telah dianugerahkan oleh seorang Dao Lord. Harus dipahami bahwa sebagian besar Dao Lord menggunakan senjata abadi, jadi bagi mereka untuk memberikannya pada ahli tingkat dunia sangat langka. Huosh! Niat beku yang tak terlihat memenuhi hati setiap kultivator yang hadir. Aku juga menggunakan senjata eternal, tapi tidak ada satupun ahli tingkat dunia yang memperhatikannya. Tapi sekarang setelah Dewa Kaisar Black Lotus mengeluarkan satu, dia telah mengejutkan seluruh medan perang. Ning tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ini semua karena pencapaiannya dalam pedang terlalu rendah. Dia hanya mampu melepaskan hanya sebagian kecil dari kekuatan dalam inti Saripati Violet Jewel, sangat sedikit sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Jika dia sekuat World God Northwest, yang mampu melepaskan 30 hingga 40% inti Saripati Violet Jewel, dia akan mampu menginspirasi teror pada ahli tingkat dunia lainnya hanya dengan berdiri di sana dengan pedang di tangannya. Dewa dunia tertinggi. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa Dewa Kaisar Black Lotus sekuat ini. Tatapan panik ada di mata Immortal Abyssus. Teratai hitam. Star-Lord mundur, perlahan melangkah mundur saat dia melihat Dewa Kaisar Black Lotus. Kenapa kamu mundur? Dewa Kaisar Black Lotus bertanya dengan tenang. Aku mengaku kalah, kata Star-Lord dengan suara rendah. Aku bersedia membayar mahal untuk tetap berada di tanganmu dan memadamkan amarahmu, Dewa Kaisar Black Lotus. Sebagai seorang kultivator, seseorang harus tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Melanjutkan pertempuran ketika ada perbedaan kekuatan yang begitu besar hanyalah bunuh diri. Hahaha, Dewa Kaisar Black Lotus tertawa. Harga tinggi. Sejauh yang saya ketahui, garis keturunan Foxtone tidak ada artinya. Oh tunggu, saya sebenarnya lebih suka planet Foxtone itu sendiri. Serahkan planet ini dan aku akan membiarkanmu pergi. Mustahil. Dewa Kaisar Black Lotus, Anda harus tahu bahwa planet Foxtone adalah harta warisan dari garis keturunan Foxtone.
Seseorang yang bukan dari garis keturunan kita tidak dapat mengikat atau mengendalikannya, kata Star-Lord. Ini adalah kebenaran. Di masa lalu, garis keturunan Foxtone sebenarnya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh musuh sebelumnya. Namun, begitu kekuatan utama dari garis keturunan Foxtone yang sedang menjelajah di wilayah lain kembali, mereka umumnya akan membalas dendam dan merebut kembali harta warisan mereka, yang mengakibatkan garis keturunan terus diturunkan. Ayah Starchild sendiri, Star-Lord sebelumnya, adalah seseorang yang juga pergi menjelajah. Ini adalah kebiasaan dari garis keturunan Foxtone. Begitu mereka mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka akan pergi dan pergi bertualang dalam kekacauan primordial. Setelah beberapa lusin siklus kekacauan berlalu, mereka mungkin akhirnya kembali ke Foxtone, memastikan bahwa garis keturunannya akan tetap tidak terputus. Harta warisan terpenting mereka adalah planet itu sendiri, dan seseorang harus menguasai teknik inti tertentu untuk mengikat planet ini. Teknik inti ini tidak pernah diajarkan kepada orang luar. Saya bersedia menawarkan harta karun yang bernilai 3.000 kubus kekacauan primordial, kata Star-Lord buru-buru. Apakah kamu pikir aku peduli? Dewa Kaisar Black Lotus mengangkat pedang itu. Wajah Star-Lord menjadi lebih buruk. Ketika saya melakukan perjalanan melalui kekacauan primordial, saya melewati banyak wilayah dan mengambil banyak master. Namun, pada akhirnya saya tetap tidak dapat mengambil langkah terakhir itu ke tingkat berikutnya. Saya tidak lagi memiliki harapan untuk menjadi Samsara Daolord. Dewa Kaisar Black Lotus berkata dengan lembut, jadi aku kembali ke wilayah Tanah Tandus. Itu telah berubah secara signifikan sejak kepergian saya darinya. Faktanya, ketika saya lahir di sini, itu bahkan tidak disebut wilayah Badlands. Saya hanya memilih lokasi acak dan mendirikan kerajaan kecil untuk diri saya sendiri, berniat untuk memerintah dengan damai, namun, masalah memilih untuk datang mengetuk pintu saya. Sepertinya aku terlalu baik hati. Sejujurnya, saya memiliki nama panggilan ketika saya menjelajahi kekacauan primordial. Daois Black Lotus, kata Kaisar Dewa. Taois Black Lotus. Immortal Abyssus mengirim mental, hati-hati, aku tahu siapa dia sekarang. Dia iblis sejati, iblis yang suka pembantaian dan yang berjalan di jalan kejahatan. Jangan terlalu percaya pada janjinya. Dia adalah orang yang sangat temperamental yang telah membunuh banyak ahli tingkat dunia. Sudah lama sejak ada orang yang mendengar berita tentang dia. Saya tidak akan pernah berpikir bahwa dia benar-benar datang ke wilayah Badlands dan mendirikan sebuah kerajaan untuk dirinya sendiri untuk memerintah. Taois Black Lotus. Tak satu pun dari pakar tingkat dunia lainnya, termasuk Star-Lord, tahu apa yang diwakili oleh nama dan gelar ini. Namun, Star-Lord dan yang lainnya tahu apa yang harus mereka lakukan. Dewa Kaisar Black Lotus menggelengkan kepalanya. Tetap saja, aku bersedia berbaik hati untuk terakhir kalinya. Aku akan memberimu dua pilihan. Pilihan pertama adalah bagi kalian semua untuk menyerahkan semua harta kalian, termasuk planet Foxtone dan harta serta teknik yang dikandungnya, kata Kaisar Dewa Black Lotus. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Pilihan lainnya adalah kematian. Dewa Kaisar Black Lotus memiliki pandangan yang sangat tenang di matanya. Garis keturunan Foxtone benar-benar kuno. Mungkin itu memiliki teknik tertentu yang mungkin berguna baginya. Meskipun dia tidak benar-benar merasa bahwa dia akan dapat membuat terobosan lagi, dia masih mau mencobanya. Planet Batu Kabut. Semua harta dan teknik yang dimilikinya. Kulit Star-Lord sekali lagi berubah menjadi putih keabu-abuan. Dia tidak mungkin menyerahkan barang-barang itu, karena dia telah bersumpah dengan darah kehidupan setelah bergabung dengan garis keturunan. Jika dia melanggarnya, sumpah darah kehidupan akan segera mengambil nyawanya. Itu tidak mungkin. Menyerang. Seluruh tubuh Star-Lord telah berubah menjadi putih keabu-abuan, dan matanya dipenuhi dengan kegilaan yang mematikan. Aku sudah membalas dendam untuk Yi, jadi mari kita bertarung dengan baik. Saya ingin melihat seberapa kuat senjata eternal itu. Star-Lord menyerbu ke depan dalam hiruk-pikuk. Saat dia melakukannya, lari. Kalian semua, lari. Aku akan menahannya. Sisanya, pergi bersembunyi di dalam planet Foxtone. Dia tidak akan bisa melakukan apapun padamu begitu kamu masuk ke dalam. Suara Star-Lord secara bersamaan terdengar di benak Jining, Immortal Abyssus, World God Black Mist, para ahli tingkat dunia lainnya, dan pikiran dari banyak Elder Gods juga. Gemuruh. Planet besar yang telah menggantung di langit tiba-tiba runtuh ke bawah. Ning dan yang lainnya semua mengerti bahwa planet Foxtone pasti dipenuhi dengan formasi dan mantra pelindung yang jauh lebih kuat daripada yang telah melindungi ibu kota kekaisaran dari kekaisaran Black Lotus. Jika mereka bisa berhasil masuk, mereka akan aman.
Star-Lord of Foxtone adalah orang yang paling kuat di pihak mereka. Dia adalah satu-satunya yang memiliki kesempatan untuk menghentikan Dewa Kaisar Black Lotus. Dia ingin menghentikanku, untuk menahanku. Dewa Kaisar Black Lotus memegang pedang kristal besar di tangannya saat dia melangkah maju, suaranya bergema di telinga setiap kultivator yang hadir. Kamu benar-benar memiliki Star-Lord yang baik. Sayang sekali, meskipun dia tidak akan berhasil. Kalian semua akan mati. Dewa Kaisar Black Lotus tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali saat dia menyerang dengan pedang kristal raksasa. Suara mendesing. Garis cahaya pedang sedingin es melesat ke udara, membawa aura dingin yang ekstrim saat terbang menuju Star-Lord. Tubuh Star-Lord sekarang benar-benar putih keabu-abuan, dan dia buru-buru menembakkan seberkas cahaya pedang astral untuk bertahan. Ledakan. Star-Lord terlempar ke belakang saat cahaya pedang menebas melewati dadanya. Untungnya, tubuhnya sekuat senjata Dao sehingga dia mampu menahan pukulan itu. Kamu tidak bisa menghentikanku. Dalam pertarungan langsung, Anda tidak memiliki kesempatan untuk menghentikan saya sama sekali. Dewa Kaisar Black Lotus tersenyum dingin. Star-Lord mulai panik. Dia benar-benar anak surga yang diberkati. Ayahnya adalah Star-Lord sebelumnya, sementara World God Black Mist telah mendukungnya dan membimbingnya. Meskipun dia tidak terlalu rajin berkultivasi, dia masih bisa dengan mudah mengatasi kesengsaraannya. Setelah Yi kesayangannya tewas, dia mulai bekerja keras dan meningkat dengan kecepatan yang bahkan lebih mencengangkan, menjadi Dewa Dunia. Dia kemudian melanjutkan sampai dia mencapai tahap tertentu, sehingga tubuh ilahinya mencapai tahap kesempurnaan penuh. Dia sekarang ahli paling kuat dari garis keturunan Foxtone. Jalannya selalu menjadi jalan yang mengarah lurus ke atas. Jadi, seni pedangnya yang paling kuat semuanya terfokus pada serangan ofensif, membuatnya agak lemah dalam keterampilan bertahan. Star-Lord selalu percaya pepatah lama bahwa pertahanan terbaik adalah serangan yang bagus. Ketika dia menggunakan Foxtone Apokalipse, tubuhnya disamakan dengan senjata Dao. Kalau begitu, mengapa dia harus membuang waktu dan usahanya untuk menguasai seni pedang pertahanan? Hanya ketika dia memfokuskan upayanya di area yang tepat, dia akan dapat lebih cepat mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Tapi sekarang, dia telah bertemu dengan seseorang yang lebih unggul darinya sehingga serangan kebanggaannya tidak berguna. Pada saat seperti ini, hanya seseorang yang sangat berbakat dalam seni pedang pertahanan yang mampu menghadapi musuh yang begitu sulit. Ledakan. Star-Lord di udara dihancurkan ke bawah ke tanah. Ayo pergi. Mari kita pergi dari sini. Beberapa Dewa Penatua segera mulai melarikan diri, tidak ragu sedikit pun. Mereka semua melayang ke langit, mematuhi perintah Star-Lord untuk melarikan diri. Namun, Star-Lord telah salah menilai salah satu dari mereka. Bintang anak. World God Black Mist memandang Star-Lord, tatapan lembut di matanya. Kau ingin aku melarikan diri? Tidak mungkin dia akan melarikan diri. Star-Lord sebelumnya telah menunjukkan kepadanya kebajikan yang besar, itulah sebabnya dia memilih untuk membantu merawat Cheatstar. Pada awalnya, World God Black Mist hanya melakukannya untuk membalas kebaikan Star-Lord lama, jadi Cheatstar memanggilnya, Paman Kedua. Dia telah menyaksikan anak itu perlahan-lahan tumbuh, sementara Star-Lord tua itu sendiri sebenarnya hanya menghabiskan sedikit waktu bersama putranya. Pada akhirnya, itu adalah Dewa Dunia Black Mist yang menghabiskan hampir seluruh waktunya di sisi Cheatstar. Dia telah menyaksikan Cheatstar tumbuh dewasa, melindunginya dari angin dan hujan, memastikan bahwa dia akan menjalani kehidupan tanpa beban. Adapun kematian rekan Dao Cheatstar, tidak ada yang bisa dilakukan oleh Dewa Dunia Black Mist tentang itu. Yang bisa dia lakukan adalah diam-diam mendukung lingkungan mudanya, berharap tragedi ini akan mendorongnya untuk tumbuh lebih cepat lagi. Sudah bertahun-tahun, meskipun dia secara nominal adalah Paman Kedua, anak itu, pada kenyataannya Black Mist telah menghabiskan lebih banyak waktu dan usaha untuk Cheatstar daripada yang pernah dimiliki Star-Lord lama. Dia ada di sana ketika Cheatstar adalah bayi baru lahir yang menangis dan menjerit, dan dia telah menyaksikan Cheatstar tumbuh dewasa. Sekarang, Black Mist benar-benar memandang Cheatstar seperti halnya putranya sendiri. Pada saat seperti ini Star-Lord akan membela mereka. Apakah memerintahkan dia untuk melarikan diri? Bagaimana mungkin dia bisa melarikan diri? Namun, Dewa Dunia Black Mist masih merasakan perasaan hangat di hatinya. Suara mendesing. Tubuh World God Black Mist tiba-tiba mulai menyala dengan cahaya putih, dan semua kulitnya langsung berubah menjadi warna abu-abu berbatu juga. Bintang anak, mundur. Daftar hitam Dewa Dunia mengeluarkan raungan keras saat dia menyerbu ke depan. Meskipun Cheatstar adalah Star-Lord, dia selalu mematuhi instruksi Paman Keduanya. Namun, akhirnya, dia telah menjadi Dewa Dunia dan menjadi lebih kuat dari Paman Keduanya.
Sudah lama sejak paman keduanya memberinya perintah. Fakta bahwa dia melakukannya sekarang menyebabkan Cheatstar menjadi kosong sejenak, dan kemudian dia melihat Dewa Dunia Black Mist maju ke depan, seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya putih. Sorot mata Cheatstar langsung berubah. Paman kedua, mata Cheatstar langsung memerah. Dia adalah Star-Lord of Foxstone saat ini. Dia tahu persis apa yang baru saja dilakukan paman keduanya. Bahkan Star-Lordmu tidak cocok untukku. Anda pikir Anda, Dewa Kaisar Black Lotus sekali lagi menebas ke bawah dengan pedang kristal besarnya. Sesyak, suara mendesing. Cahaya pedang dan cahaya pedang saling berbenturan. World God Black Mist berbeda dari Cheatstar. Dia telah bergantung sepenuhnya pada dirinya sendiri saat dia tumbuh dewasa, tanpa seorang pun di sana untuk memberinya perlindungan. Seni pedangnya tidak terduga dan buas, tetapi juga sangat cocok untuk pertahanan. Tetap saja, bahkan kuda-kuda yang paling defensif pun tidak akan berguna jika perbedaan kekuatannya terlalu besar. Dewa Kaisar Black Lotus tercengang melihat bahwa Dewa Dunia Black Mist hanya terlempar beberapa langkah ke belakang. Bagaimana bisa kau? Cheatstar, pergi sekarang. World God Black Mist mengirim mental ke Star-Lord, yang berdiri di sana dengan kosong. Star-Lord menggertakkan giginya, matanya berkaca-kaca karena air mata. Paman kedua, berkat paman keduanya, dia tidak pernah khawatir tentang apapun sebagai seorang anak. Paman keduanya selalu berada di sisinya, dan Star-Lord sudah terbiasa dengan kehadirannya. Setelah melihat tubuh paman keduanya diliputi cahaya putih, dia segera mengerti bahwa paman keduanya baru saja menggunakan tahap keempat terlarang Foxstone Apocalypse. Benar, Foxstone Apocalypse sebenarnya memiliki tahap keempat. Namun, Foxstone Apocalypse, mereka adalah teknik yang terfragmentasi. Hanya 3 tahap pertama yang selesai, itulah sebabnya menggunakan 3 tahap pertama tidak menimbulkan risiko. Bahkan ketika seseorang menggunakan tahap ketiga, selama orang itu berhenti sebelum benar-benar menggunakan kekuatan sucinya, dia tidak akan berubah menjadi batu kabut dan mati. Namun, catatan mereka dari tahap keempat tidak lengkap. Meskipun masih bisa digunakan, setelah digunakan, tubuhnya akan mulai berubah menjadi batu kabut yang tak terkendali. Dengan kata lain, begitu seorang kultivator menggunakan tahap keempat, dia pasti akan mati. Inilah sebabnya mengapa Star-Lord begitu tersiksa dan sedih saat melihat cahaya putih melingkari tubuh Dewa Dunia Black Mist. Tidak ada cara untuk membalikkan proses ini sama sekali. Ini adalah pilihan saya, dan tidak ada kata mundur. Jika Anda tidak ingin kematian saya sia-sia, pergilah. Pergi sekarang juga. World God Black Mist meraung dengan marah, jika kamu tidak lari, aku akan mati sia-sia. Tidak ada. Star-Lord melolong kesakitan, tetapi dia masih berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi, menyerbu ke langit. Dia merasakan kebencian dan penyesalan. Mengapa? Mengapa? Baru sekarang dia benar-benar mengerti betapa pentingnya paman keduanya baginya. Paman keduanya adalah anggota keluarga yang paling dicintainya dan sama pentingnya baginya seperti halnya Yi. Mengapa? Kenapa harus berakhir seperti ini? Tetap hidup dan lupakan balas dendam. Hanya ketika Anda menjadi seorang Daolord Anda harus datang dan membalas dendam. Jika tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Tidak pernah. Suara World God Black Mist bergema di benak Star-Lord. Star-Lord menundukkan kepalanya untuk menatap ke bawah, air mata mengalir di wajahnya. Paman kedua, ledakan, suara mendesing. World God Black Mist terus bertarung melawan God Emperor Black Lotus. Jenis kemampuan ilahi apa yang baru saja kamu gunakan? Dewa Kaisar Black Lotus sekarang cukup tertarik. Dia mengirim secara mental, kamu jelas sangat lemah. Tetapi kemampuan ilahi ini sebenarnya memungkinkan kamu untuk setara dengan Star-Lord kamu. Untuk kemampuan Divine yang mampu memperkuatmu sebanyak ini, Foxstone benar-benar memiliki beberapa hal yang bagus. Kaisar Dewa Black Lotus tahu bahwa di wilayah tak berujung, ada sejumlah kemampuan suci terlarang yang sangat kuat. Serahkan kemampuan suci ini kepadaku dan aku akan menyelamatkan hidupmu, Dewa Kaisar Black Lotus mengirim dalam hati. Jangan pikirkan itu. Dewa Dunia Black Mist meraung kembali. Sejujurnya, bukan hanya karena dia tidak ingin menyerahkannya. Orang-orang seperti Jining hanya mampu memperoleh tahap pertama dan kedua, sedangkan tahap ketiga datang dengan banyak persyaratan ketat. Adapun tahap keempat, hanya sebagian besar anggota inti dari garis keturunan Foxstone yang memiliki akses ke sana. Meskipun tahap keempat terpisah-pisah dan tidak lengkap, setiap generasi Star-Lord telah melakukan yang terbaik untuk memperbaikinya. Tahap keempat terlalu kuat. Jika mereka mampu mengembalikannya ke titik di mana mereka dapat menggunakannya dengan aman, itu akan luar biasa. Kamu sekarang sekuat Star-Lord, dan seni pedangmu cukup aneh, tapi apa menurutmu itu cukup untuk menghentikanku?
Dewa Kaisar Black Lotus mengeluarkan raungan marah ketika pedang raksasa di tangannya tiba-tiba melepaskan ratusan garis cahaya pedang bulan sabit, mengirim mereka berputar-putar di sekitar Dewa Dunia Black Mist. Setiap serangan tunggal mengandung kekuatan inti saripati pedangnya. Saya harus bisa memblokir mereka semua. Demi Cheatstar, saya harus memblokir mereka semua. Dewa Dunia Black Mist memegang 6 pedang di tangannya. Dia sudah lama berhenti peduli tentang apakah dia akan bertahan hidup atau tidak. Pada saat ini, dia merasakan keinginan yang lebih besar daripada yang pernah dia rasakan sepanjang hidupnya. Keenam pedangnya berubah menjadi 6 garis cahaya pedang yang benar-benar menyilaukan, bersilangan di area di sekitarnya dan membentuk lingkaran kabut hitam yang sangat besar. Ledakan, 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 ledakan. Ratusan garis cahaya pedang menghantam bola kabut hitam. Meskipun mereka membawa kekuatan yang luar biasa, World God Black Mist benar-benar mampu menahan mereka. Kakakmu, Dewa Kaisar Black Lotus menatap heran pada Dewa Dunia Black Mist. Kamu benar-benar membuat terobosan. Sebelum ini, seni pedang World God Black Mist sangat tidak terduga, tetapi mereka tidak ulet dan ulet seperti sekarang. Seni pedangnya jelas telah meningkat ke tingkat yang benar-benar baru, mampu menahan serangan ofensif seolah-olah itu benar-benar terbuat dari kabut. Ini adalah seni pedang pertahanan yang sangat kuat. Meskipun Dewa Kaisar Black Lotus lebih kuat dari lawannya, dia tetap tidak dapat menembus pertahanannya. Ya, seni pedangku mencapai kemacetan sejak lama tapi untungnya, aku bisa membuat terobosan hari ini. World God Black Mist mengungkapkan senyum santai dan tanpa beban. Dia mampu menghentikan serangan Dewa Kaisar Black Lotus. Cheatstar akan bisa tetap hidup. Itu sudah cukup. Saat ini, World God Black Mist sama dengan Star-Lord dalam Dao of the Sword. Namun, Star-Lord fokus pada serangan ofensif, sedangkan World God Black Mist berspesialisasi dalam pertahanan. Cahaya pedangnya seperti jaring kabut hitam yang memenuhi seluruh wilayah. Meskipun Dewa Kaisar Black Lotus memiliki keunggulan mutlak, dia masih tidak dapat menembusnya. Brengsek, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat menghentikanku? Aku, Black Lotus, menghabiskan waktu bertahun-tahun berkeliaran di banyak wilayah. Kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan teknik bertahan seperti ini? Anda terlalu meremehkan saya. Dewa Kaisar Black Lotus mengalihkan pandangannya ke arah para pembudidaya yang melarikan diri dari Dominion Batu Kabut, lalu tersenyum dingin. Aku berlatih sebagai penyuling tubuh Vingot dan penyuling Ki. Gemuruh. Seluruh ibu kota kekaisaran di bawah mereka mulai bergidik, lalu perlahan mulai berputar. Kota itu sendiri berbentuk teratai hitam 9 kelopak yang menutupi area seluas 10 juta kilometer. Saat lotus hitam besar itu berputar, seluruh Black Lotus Chawsworth mulai bergetar. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul, dan mereka menutupi langit dan bumi saat mereka dengan marah menembak ke arah para pembudidaya dari Foxstone Dominion. Apa yang sedang terjadi? Ini bahkan lebih menakutkan daripada seni rahasia yang dia gunakan sebelumnya. Mengapa ada begitu banyak teratai hitam? Ning dan yang lainnya semua bingung saat mereka menatap ke bawah. Saat teratai hitam 9 kelopak raksasa di bawah mereka berputar, itu memancarkan aura kekuatan mengerikan yang dengan cepat menyebar ke seluruh dunia kekacauan. Nama Taois saya adalah Black Lotus. Keahlianku yang sebenarnya tidak terletak pada pertarungan jarak dekat, reputasiku juga tidak terbentuk karena senjata abadi ini. Itu semua karena Daoku, Dao teratai hitam. Dewa Kaisar Black Lotus tersenyum ketika setiap inci dari seluruh dunia kekacauan mulai bergetar. Ibu kota kekaisaran Black Lotus sebenarnya adalah harta sihir yang saya gunakan ketika saya menjelajahi wilayah tak berujung. Saya menuangkan semua darah, keringat, dan usaha saya ke dalamnya, dan itu berisi Dao saya. Apa? Itu adalah senjata Dao. Dao-nya. Para pembudidaya yang melarikan diri semua mulai panik. Biasanya, hanya Samsara Dao Lord yang mampu menempa senjata Dao. Sangat sulit bagi seorang ahli tingkat dunia untuk menempa senjata Dao, tetapi jika seorang ahli tingkat dunia berhasil melakukannya dan memasukkan Dao-nya sendiri ke dalam ciptaannya, dia akan memiliki senjata yang sangat cocok untuknya, memungkinkan dia untuk melepaskan kekuatan luar biasa darinya. Immortal All-Soar yang telah meninggal, misalnya, telah membunuh makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya untuk menciptakan menara ritual dosa besar itu. Dia secara pribadi telah menempa menara ritual itu, dan misteri Dao di dalamnya adalah miliknya dan dia sendiri, itulah sebabnya dia cukup kuat saat menggunakannya. Wawasannya tentang Dao cukup rata-rata, tetapi dengan menara ritual di tangannya, dia sebenarnya setara dengan seseorang seperti World God Black Mist. Beberapa ahli tingkat dunia yang mendapati diri mereka tidak dapat membuat terobosan lagi umumnya akan memfokuskan sebagian besar waktu
energi, dan upaya mereka untuk menempa senjata Dao untuk diri mereka sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Dewa Kaisar Black Lotus. Dia secara pribadi telah menyempurnakan dan menempa teratai hitam raksasa ini, menanamkannya dengan semua wawasannya ke dalam Dao teratai hitam. Ketika dia menggunakan senjata Dao baru ini untuk mengeksekusi teknik teratai hitam terlarang, kekuatan tekniknya akan meningkat secara dramatis. Namun, setelah dia memperoleh senjata eternal, dia jarang melihat perlunya menggunakan senjata Dao aslinya. Faktanya, setelah tiba di wilayah Badlands, dia benar-benar mengubahnya menjadi 100.000 kilometer dan memperlakukannya sebagai kota. Meskipun ada beberapa pembudidaya yang memiliki perasaan aneh tentang kota, seolah-olah semuanya hanyalah satu harta raksasa, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa kota ini sebenarnya berisi semua wawasan tentang Dao of God Emperor Black Lotus. Sekarang ini adalah dunia Black Lotus yang sebenarnya. Dulu, aku menetapkan mantra pembatasan di setiap bagian dunia kekacauan ini. Chaos World itu sendiri bisa menjadi satu dengan harta sihirku, menciptakan dunia Black Lotus dengan proporsi yang sangat besar. Dewa Kaisar Black Lotus tersenyum, tetapi matanya dipenuhi dengan kegilaan. Ini adalah dunia Lotus. Seluruh dunia kekacauan bergetar. Bumi telah retak di banyak tempat, mengungkapkan leyland formasi yang sangat besar. Laut telah terbelah, mengungkapkan tanda ilahi yang bersinar dengan cahaya hitam. Gunung-gunung telah runtuh dan kota-kota telah runtuh. Seluruh dunia chaos seperti lukisan besar yang telah dipenuhi dengan mantra dan sekarang, semua formasi yang diam-diam telah ditetapkan oleh Kaisar Dewa Black Lotus sejak lama tiba-tiba meledak dengan kekuatan. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya mulai terbentuk. Aktivasi formasi ini saja mengakibatkan triliunan makhluk hidup di dunia chaos ini sekarat. Kaisar Dewa Black Lotus tidak membunuh mereka dengan sengaja, tetapi dia juga tidak mau melemahkan kekuatan serangan terkuatnya, dunia Black Lotus, hanya untuk menjaga mereka tetap aman. Teratai hitam memenuhi setiap inci dari seluruh Chaos World, dan mereka dengan marah terbang di udara menuju Dewa Penatua yang melarikan diri dan pembudidaya lainnya. Planet Foxstone telah meluncur ke bawah menuju para pembudidaya, tetapi sekarang benar-benar dikelilingi oleh teratai hitam yang tak berujung dan tidak dapat bergerak lebih jauh. Hati-hati. 7 formasi, gabungkan kekuatan bersama dan lakukan yang terbaik untuk bertahan. Star-Lord mengirim dengan panik. Memegang. 7.000 Dewa Penatua telah berubah menjadi lingkaran pelindung yang sangat besar, dengan Immortal Abyssus dan Immortal Skyram telah menyembunyikan diri di dalam lingkaran. Namun, Star-Lord of Foxstone yang gagah berani tetap berada di luar lingkaran, menyerang dengan pedangnya berulang kali saat dia mencoba untuk memotong lotus hitam sebanyak yang dia bisa. Namun, ada terlalu banyak lotus. Kami tidak akan bisa melarikan diri. Begitu Dewa Kaisar Black Lotus kembali, kita akan hancur. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana Kaisar Dewa bisa sekuat ini? Mereka semua panik, termasuk Ning. Mereka tidak mampu menembus teratai hitam itu, tidak mungkin mereka bisa kembali ke dalam planet Foxstone. Paman kedua, Star-Lord masih didera oleh kesedihan dan penderitaan. Jika ini terus berlanjut, kita semua pasti akan mati. Ning sedang merenungkan langkah selanjutnya. Saat ini, kami dapat memblokir teratai hitam karena ketujuh formasi berbagi beban bersama, tetapi begitu Kaisar Dewa Black Lotus tiba dan menyerang dengan senjata abadinya, kami bahkan tidak akan dapat mengelak. Jika serangannya mendarat pada saya, formasi Dewa Seribu Penatua kecil saya akan runtuh. 7 formasi tidak benar-benar sebagai satu. Mengingat betapa kuatnya Kaisar Dewa, akan mudah baginya untuk menembus pertahanan formasi satu persatu. Aku tidak punya pilihan lain. Ning mengerutkan kening. Violet Jewel adalah miliknya yang paling penting, dan harta sangat penting bagi setiap pembudidaya. Ning benar-benar tidak ingin meminjamkan Violet Jewel kepada orang lain. Sangat mungkin bahwa Star-Lord akan menjadi serakah dan tidak mengembalikannya. Sebagai pemimpin dari seluruh garis keturunan Foxstone, sumpah darah kehidupan yang dia ucapkan sangat lemah. Sebagai pemimpin anisasi mereka, dia memiliki otoritas yang luar biasa. Dia bisa menemukan alasan untuk memberikan hukuman kepada bawahannya, jadi sangat mungkin bagi Star-Lord untuk menemukan cara untuk membunuh Ning tanpa melanggar sumpah darah hidupnya. Aku akan membuatnya bersumpah darah kehidupan lain yang saya pilih, maka saya diam-diam akan meminjamkan dia Violet Jewel, renung Ning. Itulah satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Tapi, hanya ada satu masalah. Roh pedang. Ning segera mengulurkan tangan untuk berkomunikasi dengan roh pedang yang berada di dalam Violet Jewel. Tuan, kata roh pedang. Jika aku membiarkan Star-Lord mengikat Violet Jewel untuk digunakan sendiri, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Ning bertanya. Ning tidak tahu banyak tentang senjata eternal,
Tapi dia mendengar bahwa mengikat mereka sebenarnya cukup sulit. Menurut apa yang dikatakan Tuan Tua kepadaku bertahun-tahun yang lalu, senjata abadi cukup sulit untuk diikat, kata roh pedang. Biasanya, siapapun di bawah tingkat kekuatan dunia tidak akan bisa mengikat senjata abadi sama sekali. Satu-satunya alasan mengapa Anda dapat melakukannya setelah beberapa abad adalah karena teknik hersip, rahasia yang dapat diakses oleh Istana Fastiven. Tuan Bintang adalah dewa dunia. Dia bisa mengikatnya. Tapi, intisaripati dari senjata abadi berisi beberapa wawasan intisari dari Dao dari pencipta asli senjata itu. Jadi, jika Anda ingin sepenuhnya menguasai senjata abadi, Anda harus disetujui oleh intisaripati pedang itu sendiri, kata roh pedang. Ning mengangguk. Membuat senjata Chaos dan senjata Dao, sebaliknya, jauh lebih sederhana. Mereka tidak memiliki intisaripati, hanya beberapa tanda dewa dan tato. Untuk level dunia akan memakan waktu mulai dari 4 atau 5 hari hingga selamanya, kata roh pedang. Selama-lamanya, maksudmu, dia mungkin tidak akan pernah bisa mengikatnya. Ning tertegun. Benar, intisaripati memiliki kepribadian mereka sendiri dan akan mencoba mencari master yang cocok untuk mereka. Jika inti benar-benar bertentangan dengan orang yang mencoba mengikatnya, tidak akan ada cara untuk berhasil mengikatnya. Namun, baik Anda dan Star-Lord cukup berbakat dalam Dao of the Sword. Dia harus bisa mengikatnya, kata roh pedang. Dan itu seharusnya cukup cepat untuk Star-Lord. Dia seharusnya bisa berhasil hanya dalam beberapa hari. Ning mulai panik. Beberapa hari, itu terlalu banyak waktu. Mengingat betapa marahnya Dewa Dunia Black Mist bertarung, dia mungkin akan kehabisan energi dalam waktu yang dibutuhkan untuk merebus Tekoteh. Beberapa hari. Mari kita lihat berapa lama lagi kamu bisa bertahan. God Emperor Black Lotus cukup santai saat dia menggunakan pedang kristal raksasa di tangannya untuk memotong ke arah World God Black Mist lagi dan lagi. Seluruh tubuh World God Black Mist telah berubah menjadi warna abu-abu berbatu dan memancarkan cahaya putih yang menyilaukan. Jelas, dia sudah habis-habisan. Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? World God Black Mist mulai panik. Dia telah berhasil menghentikan Dewa Kaisar Black Lotus, ya. Tapi God Emperor Black Lotus juga merupakan Key Refiner yang sangat berbakat. Seluruh dunia kekacauan ini telah sepenuhnya dipenuhi dengan teratai hitam, yang semuanya mengelilingi dan menekan para pembudidaya dari Dominion Batu Kabut, sehingga tidak mungkin mereka bisa melarikan diri. Sebuah retakan tiba-tiba muncul di membran yang melindungi dunia kekacauan, dan seorang lelaki tua berterbuka kaki yang tampak ceroboh mengenakan jubah pang camping berjalan keluar dari celah itu, menatap ke bawah dengan rasa ingin tahu. Ada apa dengan semua teratai hitam ini? Oh, senjata abadi. Bukankah itu menarik? Dahi pria tua pang camping itu berkerut saat dia tersenyum. Saya tidak terlambat. Adik laki-laki saya itu belum terbunuh. Tatapan lelaki tua pang camping itu menembus semua penghalang saat dia menatap pertempuran besar yang sedang diperjuangkan. Ayo kita lihat. Dia melenggang ke depan melalui udara. Meskipun tubuhnya menyentuh beberapa bunga teratai, bunga-bunga itu meluncur menembusnya seolah-olah tubuhnya adalah ilusi, tidak berpengaruh sama sekali padanya. Dia tampak seperti berjalan cukup lambat, tetapi dengan setiap langkah dia bergerak jutaan kilometer. Pertempuran masih berlanjut. Jining, Star-Lord of Foxstone, Immortal Abyssus, dan yang lainnya telah sepenuhnya dikelilingi oleh teratai hitam tak berujung. Tidak ada jalan keluar sama sekali. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan mati di sini. Immortal Abyssus menghela nafas pelan. Bagiku mati adalah satu hal, tetapi murid-muridku, meskipun beberapa murid tetap tinggal di planet Foxstone, begitu para ahli tingkat dunia meninggal, planet Foxstone akan jatuh ke tangan Dewa Kaisar Blackstone. Tidak ada satupun makhluk hidup yang bisa melarikan diri. Bagaimana mungkin Kaisar Dewa Black Lotus ini begitu kuat? Keberuntungan saya mengerikan. Saya telah berada di pengasingan selama bertahun-tahun, dan pertama kali saya meninggalkannya untuk mengambil bagian dalam perkelahian, saya akhirnya bertemu dengan seseorang yang menakutkan seperti dia. Saya tahu, wawasannya tentang Dao sangat mendalam, seni rahasia terlarangnya sangat kuat, dan dia bahkan memiliki senjata abadi. Bahkan ketika saya menjelajahi kekacauan primordial, saya hampir tidak pernah bertemu orang yang menakutkan seperti dia. Berbagai ahli tingkat dunia tidak bisa berbuat apa-apa selain menghela nafas. Hati mereka dipenuhi dengan kebencian dan keengganan untuk menyerah, tetapi mereka bisa membaca situasinya. Apakah mereka hidup atau mati sekarang sepenuhnya terserah pada Dewa Kaisar Black Lotus. Paman kedua, Star-Lord menundukkan kepalanya dan melihat World God Black Mist terus melawan dengan marah melawan World God Black Mist. Air mata muncul di mata Star-Lord. Paman kedua, lupakan saja.
Lupakan, kami sudah kalah. Tahap keempat dari Foxstone Apocalypse memang sangat kuat, tetapi menggunakan Divine Power pada tingkat yang bahkan lebih mengerikan. Segera, bagian terakhir dari Divine Power Black Mist akan habis. Ahahaha Black Mist, aku harus mengatakan bahwa bahkan aku mengagumi kegigihanmu. Untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda, saya akan mengizinkan semua dewa dunia dan dewa kekacauan ini untuk bergabung dengan Anda dalam kematian. Suara mengejek Kaisar Dewa terdengar di langit. Setelah kalian semua mati, aku akan menemukan beberapa ide lain untuk memperoleh kemampuan dan teknik divine kalian dari dalam planet Foxstone. Tidak mungkin kamu akan berhasil, geram Dewa Dunia Black Mist, matanya dipenuhi dengan kebiadaban dan rasa sakit. Dia tidak takut mati. Yang dia takutkan adalah sekarat saat gagal melindungi Star-Lord. Jika saya berhasil, saya akan senang. Jika tidak, itu tidak akan membuat banyak perbedaan. Black Mist, saya ingin tahu berapa lama kekuatan ilahi Anda akan mampu bertahan. Dewa Kaisar Black Lotus cukup santai. Dia memegang kendali mutlak dan meluncurkan serangan dengan impunitas. Kamu bisa bertarung selama yang kamu inginkan, tetapi pada akhirnya hasilnya tetaplah kematian. Mata Dewa Dunia Black Mist dipenuhi dengan kebencian. Dia terus berjuang, hanya karena dia benar-benar tidak mau menyerah. Ledakan, 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 ledakan. Tiba-tiba, serangkaian ledakan bergema mulai terdengar di langit. Garis-garis petir berbentuk ular mulai mengalir turun dari langit. Sepertinya triliunan rantai petir telah bermanifestasi, dengan ceroboh menabrak bumi. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya semuanya musnah, dan bahkan beberapa teratai hitam yang tidak langsung tersambar petir melihat percikan petir berderak di sekitar mereka, memusnahkannya. Sesaat yang lalu, seluruh dunia dipenuhi dengan teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang, mereka semua telah menghilang. Gunung-gunung, langit, lautan tanda-tanda ilahi yang perkasa yang memenuhi dunia ini semuanya telah hancur juga. Apa yang baru saja terjadi? 7.000 Dewa Penatua yang telah berjuang untuk mempertahankan semuanya tercengang. Star-Lord, Immortal Abyssus, semuanya tercengang. Menghilang. Teratai hitam yang tak terhitung jumlahnya yang telah mereka perjuangkan untuk mendorong semuanya baru saja menghilang. Mustahil. Itu tidak mungkin. Dewa Kaisar Black Lotus memucat. Dia tidak lagi memperhatikan World God Black Mist saat dia dengan panik memindai dunia di sekitarnya. Dia tahu persis seberapa kuat art terlarang miliknya ini, karena dia harus mempersiapkannya terlebih dahulu dengan mengisi seluruh Chaos Word dengan banyak formasi. Ketika semua formasi dilepaskan, mereka hampir sebanding dengan kekuatan penuhnya ketika dia menggunakan senjata abadinya. Seni terlarang dengan kekuatan seperti itu telah langsung dikalahkan. Dengan kilat, siapa yang bisa melakukan hal seperti itu? Jadi menurut kalian petir itu terlihat sangat cantik. Sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Jining, Star-Lord, God Emperor Black Lotus, dan semua pembudidaya lainnya. Seorang lelaki tua berterbuka kaki mengenakan jubah punk camping berjalan menuju udara dari jauh, triliunan petir membelah di depan jalannya. Aku sangat suka petir, tahu. Sayangnya, saya tidak memiliki banyak bakat untuk itu. Saya tinggal di Grand Lightning Sea selama berabad-abad, tetapi pada akhirnya saya masih bisa menguasai hanya satu tahap petirnya. Ini cukup lemah, tetapi tidak buruk ketika Anda hanya ingin dipusingkan. Pria tua punk camping itu berseri-seri ketika dia berbicara, lalu melambaikan tangannya, menyebabkan triliunan petir menghilang dari langit. Pertempuran antara kedua belah pihak telah berhenti total. Kekuatan utama Foxstone Dominion dipenuhi dengan kegembiraan, percaya bahwa mungkin mereka bisa bertahan. Dewa Kaisar Black Lotus mulai khawatir. Salam, Senior. Immortal Abyssus adalah yang pertama bereaksi. Salam, Senior. Semua pembudidaya dari Foxstone Dominion membungkuk dengan hormat, termasuk World God Black Mist. Salam, Senior. Dewa Kaisar Black Lotus dan para ahli tingkat dunia di sisinya, serta semua Dewa Penatua, juga membungkuk dengan hormat. Tak satu pun dari mereka yang bodoh. Apa yang baru saja mereka saksikan berbicara banyak. Orang ini dengan mudah, dengan santai menghapus seni terlarang yang menakutkan dari Dewa Kaisar Black Lotus. Kemungkinan besar, hanya seseorang dengan tingkat kekuatan yang sama sekali berbeda yang bisa mencapai ini, Samsara Daolord. Menurut cerita, Samsara Daolord berjalan di perbatasan antara hidup dan mati. Setiap kali mereka melintasi siklus hidup dan mati samsara ini, mereka akan tumbuh lebih kuat secara dramatis. Jika mereka gagal, maka mereka akan mati. Masing-masing dari mereka sangat kuat. Ada legenda Dewa Penatua yang mengerikan yang bisa membunuh para ahli tingkat dunia. Namun,
Bahkan para ahli tingkat dunia yang paling mengerikan hanya akan mampu menangani Samsara Daolord yang baru naik. Setiap Samsara Daolord yang telah hidup hanya sebentar memiliki kekuatan untuk benar-benar menghancurkan ahli tingkat dunia manapun, dan semakin lama mereka tetap hidup, semakin kuat mereka menjadi. Menurut legenda, Samsara Daolord yang marah dan hampir mati mungkin akan menghapus seluruh wilayah dalam pergolakan kematian mereka. Dan legenda itu benar, hanya mereka yang benar-benar bertemu dengan seorang Daolord yang akan mengerti betapa menakutkannya mereka. Pria tua pengcamping itu menyapu para ahli Foxtone Dominion dengan tatapannya, menunjukkan senyuman. Para ahli Foxtone semuanya merasakan gelombang kegembiraan. Para ahli dari Kekaisaran Black Lotus semua merasa hati mereka bergetar. Kamu benar-benar berani menyerang salah satu milikku. Pria tua pengcamping itu memandang ke arah Dewa Kaisar Black Lotus, senyum masih di wajahnya. Kamu benar-benar cukup berani. Dewa Kaisar Black Lotus bergetar, tubuhnya menjadi lunak. Dia telah mengalami banyak hal saat berkeliaran di wilayah asing, dan dia telah bertemu dengan beberapa Samsara Daolord. Dia tahu persis betapa menakutkannya Samsara Daolord. Besar, sepertinya dia ada di pihak kita. Apakah kamu tidak mendengar Daolord mengatakan, salah satu milikku, barusan? Apakah dia milik kita, Star-Lord? Mungkinkah dia salah satu senior kuno dari garis keturunan Foxtone? Setiap anggota Foxtone sangat gembira, dan Ning menghela nafas lega juga. Star-Lord juga bingung. Dia mengirim kembali, saya tidak tahu. Foxtone memang memiliki beberapa pembudidaya kuno yang berkeliaran di dunia luar. Mungkin saja salah satu dari mereka menerobos untuk menjadi Samsara Daolord, kurasa tapi aku tidak mengenali pria ini. Black Mist, apakah kamu mengenalinya? Aku juga tidak mengenali senior ini. Dewa dunia Black Mist terbang ke arah mereka, kulitnya masih berwarna putih keabu-abuan. Jika dia seorang Samsara Daolord, dia pasti telah berlatih untuk waktu yang sangat lama. Dia mungkin meninggalkan Foxtone jauh sebelum aku mulai berkultivasi. Mungkin juga dia sama sekali tidak berhubungan dengan Foxtone. Para ahli Foxtone sedang memikirkan siapa Daolord ini, sementara para ahli dari kerajaan Black Lotus dipenuhi dengan ketakutan saat menyadari bahwa dia adalah seorang musuh. Kamu menyerang salah satu milikku, jadi aku harus membunuhmu. Pria tua pengcamping itu terus tersenyum riang, tetapi kata-katanya benar-benar menakutkan. Dia melambaikan jarinya, menyebabkan jari ilusi petir yang sangat besar untuk menembak ke arah Dewa Kaisar Black Lotus. Tuanku adalah Daolord Seven Sovereigns. Dewa Kaisar Black Lotus melihat wajahnya saat dia berteriak, Daolord Seven Sovereigns adalah tuanku. Dewa Kaisar Black Lotus ingin melarikan diri, tetapi ruang waktu disegel di area ini. Dia tidak punya tempat untuk lari atau bersembunyi. Jari petir mengetuk tubuhnya. Suara mendesing. Suatu saat, ekspresi teror ada di wajah Dewa Kaisar Black Lotus. Saat berikutnya, dia telah benar-benar berubah menjadi debu. Seluruh dunia terdiam. Ning dan yang lainnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mencerna fakta bahwa Black Lotus adalah murid dari 7 penguasa Daolord ini sebelum Black Lotus meninggal. 7 penguasa. Orang tua pengcamping itu meludah. 7 penguasa. Lebih seperti 7 bak. Dia bersembunyi dariku seperti serangga. Orang tua ini ingin membunuhnya sebelum Daomergeku, tapi dia benar-benar meninggalkan rumahnya dan pergi ke suatu tempat terkutuk. Setelah membunuh Dewa Kaisar Black Lotus, lelaki tua pengcamping itu melambaikan tangannya, mengumpulkan harta yang ditinggalkan Black Lotus. Dia memilih pedang kristal raksasa secara khusus, mengambilnya dan melihatnya dari dekat. Dia bergumam pada dirinya sendiri, senjata abadi ini tidak buruk. Disaksikan oleh semua pembudidaya, lelaki tua itu menyingkirkan pedang itu. Orang tua pengcamping itu tidak sedikit pun sadar diri tentang menjarah barang-barang Black Lotus. Dia sangat kuat. Dia meremas Dewa Kaisar Black Lotus seperti serangga. Apakah kamu tidak mendengar? Senior ini bahkan ingin membunuh Daolord Seven Sovereigns itu. Para pembudidaya Foxtone merasa hati mereka bergidik saat mereka merenungkan hal ini. Samsara Daolord adalah sosok yang jauh melampaui mereka dalam kekuasaan. Namun, ketakutan bawaan mereka tidak mencegah mereka untuk juga merasakan rasa terima kasih dan penghormatan terhadap lelaki tua pengcamping yang baru pertama kali mereka temui ini. Mereka semua berharap suatu hari nanti mereka juga bisa mencapai levelnya. Seluruh tujuan kultivasi adalah untuk pergi keluar dan melihat lebih banyak hal dan mengalami hal-hal yang lebih besar, untuk memiliki teknik dan kemampuan ilahi yang lebih hebat. Ayo turun, perintah Star-Lord. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Ribuan sosok turun dari langit. Sekarang tidak ada yang mengganggu gerakan mereka,
Mereka bergerak cukup cepat saat mereka turun di atas teratai hitam 9 kelopak besar yang sekarang kehilangan semua bangunan. Sehari yang lalu, teratai hitam ini adalah sebuah kota. Setelah diaktifkan sebagai harta karun, beberapa bangunan yang berada di atasnya telah disingkirkan sementara sisanya telah hancur menjadi debu. Salam, Senior. Star-Lord melangkah maju dan membungkuk. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Senior. Terima kasih telah menyelamatkan kami, Senior. Ribuan pembudidaya di belakangnya semua membungkuk juga. Adapun Dewa Penatua yang masih hidup dan pembudidaya tingkat dunia dari Kekaisaran Black Lotus, mereka semua merasa agak gelisah. Mereka bahkan tidak berani mencoba melarikan diri, juga tidak berani maju dan berbicara dengan Daolord. Mereka takut dia akan melambaikan jarinya pada mereka dan membunuh mereka semua. Senior, pria yang mengenakan jubah bunga putih menggertakkan giginya, lalu berkata dengan hormat, kami tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Star-Lord datang ke sini untuk membalas dendam pada Chaos Immortal All-Soar, yang sekarang sudah mati. Kami hanya membela diri dan menjadi pihak yang lebih lemah sampai Kaisar Dewa mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya dalam upaya untuk menghapus garis keturunan Foxtone, tapi itu dia, bukan kami. Kami hanya diam di pinggir lapangan dan tidak terlibat sama sekali. Benar-benar, kami tidak terlibat sama sekali, kami juga tidak cukup kuat untuk terlibat. Tolong tunjukkan belas kasihan, Senior. 4 ahli tingkat dunia yang tersisa dan para Dewa Penatua semuanya menunggu dengan gugup. Pria tua pangkemping itu melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Kalahkan, kalahkan. Kalian semua, kalahkan. Orang-orang yang selamat dari Kekaisaran Black Lotus tertegun sejenak, lalu mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Terima kasih, Senior. Pertama, mereka membungkuk hormat. Dan kemudian, swoosh. Astaga, astaga. Mereka semua terbang ke langit dan pergi. Star-Lord tidak berani menghentikan mereka, dia bahkan menarik cahaya astral yang telah memancar dari planet Foxtone. Jika Daolord telah memberi mereka izin untuk pergi, bagaimana mungkin dia berani menghentikan mereka? Setelah melambaikan tangan yang selamat, lelaki tua pangkemping itu berbalik untuk tersenyum pada para pembudidaya Dominion batu kabut yang berdiri paling dekat dengannya. Dia melihat kita, dia menatap kita, dia tersenyum. Jadi bagaimana jika dia tersenyum? Dia tersenyum ketika dia memusnahkan Dewa Kaisar Black Lotus dengan jari, bukan? Apa yang kau bicarakan? Daolord sudah mengatakan bahwa dia ada di pihak kita. Kami tidak tahu siapa dia. Dia mungkin anggota Foxtone kuno yang telah lama pergi tetapi membuat terobosan untuk menjadi seorang Daolord. Semua orang yang hadir diam-diam berspekulasi, tetapi mereka semua tahu bahwa benar-benar menerobos dari tingkat dunia untuk menjadi samsara Daolord sangat sulit. Garis keturunan Foxtone adalah yang kuno, tetapi hanya menghasilkan sejumlah kecil ahli tingkat dunia. Untuk itu melahirkan samsara Daolord sangat tidak mungkin, kecuali salah satu dari mereka memiliki keberuntungan yang luar biasa. Pria tua pangkemping itu berjalan ke arah mereka. The Star-Lord dan yang lainnya semua membungkuk hormat sambil diam-diam merasa ingin tahu persis siapa lelaki tua ini. Orang tua pangkemping itu melirik mereka, lalu mengalihkan pandangannya ke Jining. Garis keturunan Foxtone, kan? Pria tua pangkemping itu mengangguk perlahan, mengalihkan pandangannya kembali ke Star-Lord. Foxtone pantas diberi ucapan terima kasih atas usahanya dalam merawat adikku ini. Adik laki-laki, Star-Lord dan yang lainnya semua tercengang. Ning juga tercengang. Saudara laki-laki, orang tua pangkemping itu mengedipkan mata pada Ning, lalu mengirim mental, siapa namamu? Siapa yang memberimu jimat sambutan? Ning segera mengerti. Jimat selamat datang. Jimat sambutan Istana Fastiven. Ini adalah jimat yang telah disiapkan oleh World God Northrest untuk ahli warisnya sebelum dia meninggal. Setiap anggota resmi Istana Fastiven diberi satu kesempatan untuk menyambut dan merekrut anggota baru ke dalam barisan mereka. Siapapun yang disambut dengan cara seperti itu akan diizinkan memasuki Istana Fastiven tanpa perlu pengujian apapun. Dengan demikian, anggota resmi Istana Fastiven tidak akan dengan santai memberikan jimat sambutan mereka kepada orang lain. Mereka umumnya sangat ketat dalam standar mereka, dan beberapa dari mereka tidak akan pernah menggunakan jimat sekalipun sepanjang hidup mereka. Gelar Taois saya adalah Dark North, sedangkan nama pribadi saya adalah Jining. Jimat sambutan ini diberikan kepadaku oleh World God Northrest, Ning mengirim dalam hati. Utara, pria tua pangkemping itu berkedip, lalu sorot matanya berubah. Apakah kamu tahu bagaimana dia mati? Istana Fastiven telah mengetahui kematian Northrest pada saat kematiannya. Itu telah menyelidiki penyebab kematiannya tetapi tidak dapat menemukan apapun.
Ya, Ning mengangguk. Mari kita bicarakan itu sebentar. Juga, Anda tidak perlu tinggal di sini di Foxtone lebih lama lagi. Kembalilah ke Istana Fastiven bersamaku, kata lelaki tua Pang Camping itu. Istana Fastiven jauh lebih kuat. Dimengerti, kata Ning. Sumpah darah kehidupan dia bersumpah untuk Foxtone telah cukup longgar, karena Ning berencana untuk menghabiskan siklus kekacauan berikutnya mencari Istana Fastiven. Selain itu, karena orang tua Pang Camping ini dapat segera mengenali bahwa Ning memiliki jimat sambutan, kemungkinan besar dia adalah anggota Istana Fastiven juga. Faktanya, sangat mungkin bahwa dia adalah salah satu anggota peringkat tertinggi mereka. Hanya orang bodoh yang menolak untuk bergabung dengan anisasi yang begitu kuat. World God Northwest sendiri telah mengklaim bahwa banyak pembudidaya bermimpi memiliki kesempatan untuk bergabung dengan Istana Fastiven. Siapa Dark North bagimu, senior? Star-Lord dan yang lainnya semua tercengang. Dia temanku dan saudaraku. Pria tua yang Pang Camping itu mengangguk. Aku akan membawanya kembali bersamaku sekarang. Anda tidak akan menghentikan saya, kan? Tentu saja tidak. Star-Lord buru-buru mengangguk. Dark North baru saja bergabung dengan kami beberapa waktu yang lalu. Dia cukup kuat ketika dia bergabung dengan kami, jadi sumpah darah kehidupan yang harus dia ucapkan cukup longgar. Dia benar-benar diizinkan untuk pergi. Immortal Abyssus dan yang lainnya semua melihat ke arah Ning juga, ekspresi iri di mata mereka. Astaga, seorang Samsara Daolord memanggilnya sebagai saudara. Siapa yang tidak ingin berada di tempatnya? Mereka bahkan bersedia menjadi pengikut Daolord, apalagi menjadi saudaranya. Namun, Samsara Daolord memiliki standar yang sangat tinggi. Mereka tidak akan begitu saja menerima siapapun sebagai punggawa mereka. Ada satu hal, Star-Lord menggertakkan giginya. Saya ingin meminta Anda untuk membantu saya, senior. Meskipun dia takut membuat marah Daolord ini, dia masih memaksakan kata-katanya. Apa itu? Pria tua Pang Camping itu tersenyum ceria padanya. Bintang anak, Dewa Dunia Black Mist di dekatnya mengirim pesan mental yang marah, takut bahwa Star-Lord akan membuat marah orang tua yang kuat ini. Star-Lord menundukkan kepalanya, lalu berkata dengan hormat, Paman keduaku menggunakan teknik ilahi yang tidak lengkap yang menyebabkan seluruh tubuhnya berubah menjadi batu kabut. Kami tidak dapat menghentikan atau membalikkan proses. Saya harap Anda dapat campur tangan untuk menyelamatkan paman kedua saya, senior. Oh, pria tua Pang Camping itu berjalan maju menuju Black Mist. Ini paman keduamu. Ya, dia benar-benar berubah menjadi batu kabut. Jangan melawan. Biarkan aku melihatnya. Pria tua Pang Camping itu mengulurkan tangan, menekannya ke bahu World God Black Mist dan dengan hati-hati memperluas inderanya. Jenis kemampuan suci macam apa ini? Betapa uniknya. Ini sebenarnya menyebabkan bahkan jiwa sejatinya berubah menjadi batu kabut. Jika ini terus berlanjut, dia akan berubah menjadi sebongkah batu. Saat lelaki tua Pang Camping itu memperluas akal sehatnya, dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Tapi kemampuan ilahi ini benar-benar sangat kuat. Itu benar-benar memungkinkan kekuatan suci seseorang meledak ke tingkat kekuatan seperti itu cukup mengesankan. Sayangnya, kamu menggunakan versi yang tidak lengkap dari kemampuan ilahi ini, mengakibatkan jiwa sejatimu membatu. Tidak ada cara untuk membalikkannya. Bahkan jika kamu tiba-tiba mendapatkan versi yang lengkap dan benar sekarang, kamu masih tidak akan bisa menghentikannya. Pria tua Pang Camping itu menghela nafas. Jiwa sejatinya sedang mengalami transformasi yang tidak dapat diubah. Ketika prosesnya selesai, dia akan kehilangan semua kehidupan dan menjadi sebongkah batu. Apakah tidak ada yang bisa kamu lakukan? Star-Lord mengungkapkan ekspresi putus asa. Dia tidak akan bisa menahan lebih lama lagi. Kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk merebus teko teh. Pria tua yang Pang Camping itu menggelengkan kepalanya. Paman kedua, Star-Lord mencengkeram tangan Dewa Dunia Black Mist, matanya memerah. Jangan sedih, bintang anak. Beberapa tetua dan leluhur dari garis keturunan Foxtone telah dipaksa untuk menggunakan tahap keempat, dan mereka semua mati dalam cengkeraman keputusasaan. Dewa Dunia Black Mist memandang Star-Lord dengan penuh kasih, hampir seolah-olah dia sedang melihat miliknya. Anak sendiri, aku, bagaimanapun, akan mati dengan bahagia. Kamu hidup, aku sudah hidup cukup lama. Keabadian bukan untuk semua orang. Saya mengerti. Star-Lord mengangguk, tetapi dia masih dipenuhi rasa sakit. Perlahan, kulit Dewa Dunia Black Mist berubah semakin kelabu. Sebelumnya, setidaknya ada semburat daging merah muda pada warnanya, tapi sekarang auranya semakin redup. Namun, senyum tetap di wajahnya. Akhirnya, auranya benar-benar padam. Dewa Dunia Black Mist telah sepenuhnya berubah menjadi patung. Namun, tatapannya tetap lembut dan tenang,
seolah-olah dia selamanya melihat anak tercinta. Paman kedua, Star-Lord bergidik, didera oleh penderitaan. Saudara Black Mist, Immortal Abyssus dan yang lainnya menghela nafas dan sedikit membungkuk. Ning membungkuk hormat juga. Dia merasa sangat berterima kasih kepada Dewa Dunia Black Mist, yang telah memperlakukannya lebih baik daripada siapapun di Foxstone. Black Mist bahkan mengajarinya seni pedang dengan hati-hati. Meskipun seni pedang Black Mist tidak terlalu tangguh, dia benar-benar sangat rajin dalam membimbing Ning, sejauh memungkinkan Ning untuk memeriksa seni pedang yang dia sendiri buat. Gedebuk, gedebuk, gedebuk. Star-Lord jatuh berlutut, bersujud berat saat air matanya menodai tanah di depannya. Patung itu tidak bergerak, itu hanya berdiri di sana, terus menatapnya dengan kehangatan lembut. Ayo, aku benci melihat hal-hal seperti ini terjadi. Pria tua pangkemping itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tidak ada yang bisa saya lakukan. Jiwa sejatinya berubah menjadi batu kabut. Ayo pergi, Jining. Ayo pergi. Benar, Ning mengangguk. Semuanya, Ning melihat para ahli tingkat dunia dan Dewa Penatua. Semua orang mengangguk. Karena Star-Lord masih berlutut di depan patung dalam kesedihan, tidak pantas bagi mereka untuk mengobrol terlalu banyak dengan Ning. Tatapan mereka mengatakan semua yang perlu dikatakan. Ayo pergi. Penatua pangkemping itu berdiri bahu-membahu dengan Ning saat mereka berdua melayang ke langit dan menghilang. Saat Ning terbang, dia menoleh untuk melihat ke belakang, sekali. Dia melihat Star-Lord berlutut, serta patung Dewa Dunia Black Mist yang tersenyum lembut. Batu kabut, Ning tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melupakan tempat ini, rumah pertamanya di wilayah Badlands. B24P5